Halo Pak Paul, bisa saya lanjut bertanya? Iya, gimana Pak Syahrul? Eh, saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Henry. Dan pada saat itu Pak Paul mengarah pada jurus alfa dan omega. Terdahulu itu sejak kapan Pak? Yesus itu terdahulunya sejak kapan Pak? Terdahulunya sejak kapan? Kalau bilang yang awal berarti kan tidak ada Yesus, tidak ada yang sebelumnya lagi kan. Kalau bilang yang terakhir berarti kan tidak ada yang setelahnya kan. Lepas dulu terakhir, terdahulunya saja dulu. Sejak kapan itu? Yang namanya terdahulu berarti sudah sebelum Yesus tidak ada lagi, dan sesudah Yesus tidak ada lagi, udah sama saja seperti itu. Yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan awalnya itu sebagai Tuhan itu Pak. Harus gini, harus bedakan terminologi Tuhan dengan Allah ya. Lepas dulu apa Allah Tuhan Oh, yang disembah. harus gitu. Jangan nanti kita berantem masalah Tuhan dengan Allah. Harus benar dulu. Harus lurus benar. Kalian orang Indonesia nggak ngerti bedanya Tuhan dengan Allah. Oke, saya sepakat dengan Pak Paul ya, beda ya Tuhan dengan Allah ya. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu dari awal, kenapa dia tidak hadir pada saat Musa ada? Ada dong. Kapan Musa menyembah Yesus? Yesus itu di zaman Musa disebut Yehova namanya. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 11 Yesus berkata, "Namamu," nama siapa? Nama Bapa siapa? Yehova. Diberikan kepada Yesus. Tapi ada nggak keterangan Musa menyembah Yesus? Oh, ada dong. Musa kan menyembah Yehova kan? Yehova kan Yesus. Artinya pada saat itu Yehova belum turun sebagai manusia ya? Yang dilihat oleh Musa itu siapa? Saya tidak menanya ke sana. Yesus kan tidak pernah hadir pada zaman Musa. Yang dilihat oleh Musa siapa? Saya berbicara anaknya Maryam. Ntar lagi pasti bentar ini. Jangan mana-mana ntar lagi. Jangan. Yeah. Kalau kamu mau tanya sama saya, harus ditanya. Sebab saya harus tahu sampai seberapa jauh pemahamanmu. Jadi, sekarang gini, saya nanya itu bukan menjebak. Saya itu anaknya Maria nggak? Anaknya Maria nggak? Yang keluar dari rahim Maria nggak? Yesus. Oh iya, Yesus secara sebentar Pak, jangan dipotong-potong nanti saya bingung. Yesus secara manusia harus lahir dari manusia. Kalau lahirnya nggak dari manusia, bukan manusia dong. Jadi Yesus itu manusia ya? Yesus itu, Yesus selama 33 tahun, dia adalah manusia, benar-benar manusia. Dalilnya apa tuh Pak, 33 tahun itu sudah menjadi manusia? Kan firman telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1. Di dalam Yohanes 1 kan firman itu telah menjadi manusia. Tadinya dia adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu Tuhan ya? Firman itu kan Tuhan sendiri toh, Allah sendiri, Theos sendiri kan. Berarti tidak ada Bapa di surga ya? Kenapa tidak ada? Dia. Nah, kalau Tuhannya orang Islam, mungkin bisa begitu. Tapi jangan kalau melebar ke Islam. Saya tanya tentang konsep Anda. Kalau konsep saya sudah selesai, Allah berbicara, innani Allah, la ilaha illallah. Sudah selesai Pak. Tidak ada kebingungan dalam Islam. Enggak ada kebingungan. Islam itu ada baru tahun 620. Sebentar Pak. Jangan saut-sautan Pak, biar satu-satu. Klasik ya. Pak Paul, pertanyaan klasik itu. Biar satu-satu. Iya. Pak. Cuma bikin gemes doang. Ya biarin aja. Pak. Kalau Bapak tanya sama saya menjawab dengan pertanyaan. Artinya saya mau tahu Bapak sepaham apa. Supaya jangan nanti kita debat kusir Pak. Jadi kalau Bapak saya tanya nggak mau jawab, langsung saya stop Pak. Ya. Anda mau tanya ke saya? Tanya aja. Iya, kalau saya tanya harus dijawab supaya kita bisa nyambung ngomongnya. Ya. Kalau ditanya nggak dijawab, nggak nyambung nanti kita pas saya ngomong apa, nanti sampean ngomong apa, nanti saya ngomong sudah sampai surga, kalian lagi sampai Alexis, gitu loh. Ya, jadi kalau ngomong tanya itu jawab, bukan saya menjebak Anda, tapi supaya kita nyambung ngomongnya. Yang Anda tanyakan ke saya apa, Bro? Ya nanti satu-satu. Tadi kan saya tanya, kamu bilang jangan sampai ke sana dulu. Saya kan bilang. Saya kan bicara Tuhan Anda. Kapan saya bicara Tuhan saya? Loh, kalau saya bicara dengan Tuhan Anda boleh nggak? Loh,
Kamu bicara Tuhan saya Clearkan nggak dulu. boleh bicara Tuhan kamu. Clearkan Kamu tuh mau dulu nanya apa konsep mau debat ketuhanan sama Anda. saya? Loh, tadi ada yang bertanya tentang konsep Tuhan Anda. Anda bertanya ngambang. Boleh dong saya tanya lanjut? ngambang, Anda tanya jawab, dijawab apa enggak? Saya kan bilang, saya kan tanya, Apa? beda sama Tuhannya Islam. Kalau Tuhannya Kristen, ya. Apa hubungannya dengan Tuhan Islam? Apa hubungannya? Oh, Tuhannya Apa Kristen hubungannya? nggak ada hubungannya dengan Tuhan Islam, Pak. Loh, tadi Anda bicara Jangan Tuhan melebar, Islam. stop dulu, stop. Kamu diam dulu ya. Tuhannya Islam, kalau dia ada di bumi, dia nggak ada di sorga. Tapi kalau Tuhannya Kristen, kalau dia ada di bumi, dia juga ada di sorga. Karena Tuhannya Kristen itu maha hadir. Anda ekspektasi Tuhan Islam. Islam tidak pernah mengekspektasi Tuhannya. Allah sendiri yang berbicara dalam Al-Quran. Nggak nyambung, Pak. Tuhannya Islam itu, Tuhannya Islam itu nggak maha hadir. Anda bicara Tuhan Islam. Siapa Anda? Siapa Anda? Oh, saya Joseph Paul Zhang, Pak, lebih berkuasa daripada Tuhan Islam. Loh, konsep kafir Anda kan tidak jelas, tidak paham. Aja, Pak. Setan itu, setan. Kafir terus. Anda kafir kok. Setan kamu, setan. Mau tahu ayatnya? Ada kafir? Mau tahu? Oi, cabul. Pak, nah, mau saya kafir mau enggak, Pak? Tuhan itu sudah saya asap, Pak. Inilah keadaan kalian. Yang lainnya diam. Ini keadaan kalian. Yang lain, ini Pak Paul yang lain bertanya dulu Pak Lain Paul. diam, biar Paul Zhang yang menghantamnya. Pak Paul. Diam. Jangan dikit, Pak. Pak Paul semuanya dimut saja. Anda tidak bermasalah. Ini tadi namanya Pak Syahrul Saleh ya. Ini saya mute semua kecuali Pak Syahrul Saleh. Paul semua aja, mut semua. Dia. Pak Syahrul Saleh silakan ya bicara. Mana di unmute Pak Syahrul Saleh? Bisa di unmute Pak Syahrul Saleh. Mana nih Syahrul Salehnya nih? Ini saya mute semua ya, semua kecuali Syahrul Saleh mana? Syahrul Saleh mana Syahrul Saleh? Malah lari ini Syahrul Salehnya nih. Iya, ya gitulah orang Islam ya, selalu lari ya. Kalau udah dijabarin lari dia. Ya teman-teman jangan ya kalau ada begitu tuh jangan apa ya, jangan berebut ngomong ya, jangan berebut ngomong. Mana nih Syahrul Saleh nih? Halo. Ya oke. Yang lain jangan berebut ngomong ya, yang lain jangan berebut ngomong. Pak, siapa saya berani bicara dengan Tuhan? Tuhan kamu itu sudah saya asap Pak. Sekarang buktikan Tuhanmu itu ada, buktikan saja. Bisa nggak orang Islam buktikan Tuhannya ada? Udah, buktikan saja Tuhanmu ada. Mana buktinya Tuhanmu ada? Udah? Bisa dijawab? Sudah dijawab dong, Tuhanmu di mana? Buktikan Tuhanmu ada. Ya, oke, saya jawab. Di dalam Islam, Anda harus pahami, tidak ada yang setara dengannya. Apa artinya? Kalau dia setara dengan makhluknya, berarti dia bukan Tuhan. Perkara kalian mengatakan Yesus itu Tuhan, itu konsep kalian. Tapi jangan memaksa konsep Allah dengan konsep wujud Tuhan seperti apa yang Anda pahami. Begitu, Bos. Lalu buktinya mana Tuhanmu ada? Nah, inilah ketidakpahaman kalian. Tidak ada yang setaranya itu. Penyampaian firman saja, itu Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulnya. Buktinya itu, Muhammad ketemu Jibril apa, Pak? Nah, itu sama halnya dengan bagaimana bukti ingin dicari, itu jelas Abu Bakar, Utsman, Ali. Siapa yang pertama? Abu Bakar. Buktinya jadi apa? Gitu, Bos. Oh, nggak ada kok Abu Bakar buktinya. Buktinya nggak nyambung, Bapak ini ngomong nggak nyambung, Pak. Jaka sembung makan golok, Pak. Nah, inilah keadaan Anda. Gitu loh, bukan keadaan Anda. Anda tanya semua orang di seluruh dunia pun tanya bukti, Pak. Anda bersaksi, la ilaha illallah, Muhammad lalalala. Anda nggak pernah lihat Muhammad, Anda nggak pernah lihat Allah, lalu saksinya saksi palsu, Pak. Anda kalau di pengadilan sidang itu Anda bisa dimasuk ke penjara, Pak, gara-gara Anda saksi mengatakan palsu. Orang beragama, ya.
Nggak nyambung, Pak. Pak, jangan muter-muter, Pak. Bapak ini kekafiran Anda menutupi keadaan keislaman. Anda tidak bisa membantah itu. Anda mau mempersepsikan Tuhan pada wujud seperti apa yang saya Anda nggak tanya pahami. wujud, Pak. Buktinya saja. Udah saya sampaikan ya. Udah saya sampaikan bahwa manusia yang pertama dewasa itu menganut Islam lewat pengakuan Rasulullah menerima wahyu dari Jibril. Nah itu pengakuan. Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung, Pak. Katanya dia seorang. Nggak nyambung. Islam ala SWT Quran baru ada tahun 620. Kalian ini kalau paham ya, kalian ini kalau kesorot ya, Anda telah menghina ya agama ya. Saya tidak pernah menghina agama kalian. Saya hanya bertanya. Agamamu itu nggak usah dihina, memang sudah hina, Pak. Agama Islam itu nggak usah dihina-hina, sudah hina, Pak. Aduh, saya tanya, Bapak jangan bawa kemana-mana. Kalau Paul bicara begini, emang udah manusia jawab saja, di luar Indonesia. Bukti Allahmu ada itu di mana? Aduh. Udah disampaikan. Ya nanti Pak Jenderal sebentar. Ini saya disampaikan. Biar saya jawab. Bahwa konsep Islam itu yang jadi saksi siapa, Pak? Jadi saksi siapa, Pak? Jangan jadi saksi. Ini lain saya mute semua ya. Ini supaya satu-satu nih. Pak Paul. Semua nih. Jadi jawaban saja jelas tadi jawabannya. Oke, Pak Paul, saya nggak jawab. Saya jawab. Tidak ada yang setara dengannya. Oke. Ya. Gini loh, sebentar Pak Jenderal biar tuntas dulu ini Pak Syarul gini loh. Enggak. Namanya bukti. Ya nggak ketemu. Saya tahu nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu karena orang-orang Islam ini memaksakan jalan pikirannya dia kepada orang makanya lain. Cara menjawabnya jangan begitu. Nanti Bapak terjebak. Oh, enggak Pak, enggak, tenang saja Pak. Muhammad bangkit dari kubur pun enggak akan menang debat lawan saya Pak. Inilah masalah kalian ini. Inilah, sekarang saya tanya. Berdebat, enggak ketemu. Bukan. Oke, silakan Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Tobing harusnya biarin Pak Paul lah ya Tobing. Enggak. Ini enggak benar. Ya, silakan Pak Jenderal. Saya enggak. Jadi begini, makanya kan saya bilang, kalau kalian bicara apa, itu enggak bagus. Kita bicara mengapa. Kalian kan mendiskusikan apa. Tapi mengapa? Aduh, ya udahlah kalau enggak mau. Kalau sama aku tunduk itu. Oke, sebentar. Betul. Ayo silakan. Itu sulitnya di situ Pak Jenderal. Jadi memang sulitnya adalah gini loh. Karena orang Islam punya terminologi dan definisi yang berbeda, lalu dipaksakan kepada orang lain. Ya, kalau bilang Allah tidak bisa diserapukan dan disamakan dengan manusia, berarti Allahnya tidak berkuasa dong. Nah, hal itu kan tidak pernah bisa dijawab oleh orang Islam. Allah tidak bisa menjadi manusia, berarti Allahmu tidak berkuasa. Anda itu perspektif Islam mencoba memaksakan kepada orang lain. Ini ngawur namanya. Ngawur itu namanya. Orang lain. Kalau bilang Allah tidak bisa diserapukan dan disamakan dengan manusia, berarti Allah. Nah, sekarang ya kamu berkata ya bahwa orang Kristen ini kafir. Sebetulnya kalian yang kafir. Nah ini masalah bedanya, Anda yang mengatakan. Nah sama juga makanya definisimu saja sudah beda dengan definisinya kita. Anda paham nggak kafir itu apa? Kafir. Anda paham nggak kafir itu apa? Paham nggak? Kau paham nggak? Coba Anda paham. Coba apa kafir? Kau kasih definisinya dulu. Ini kamu ini siapa? Saya lagi bicara sama Paul. Definisimu dulu kau bikin. Nanti ku bikin definisi kafir itu benar. Oke, Pak Marmun tenang dulu Pak, supaya kita satu-satu bicara itu harus satu-satu. Gini nih ya, kamu mau bicara kafir. Nah sekarang definisimu kafir itu apa? Pak Paul, itulah saya bilang. Dengarin ya. Nah, kita ikutin Pak terminologi yang ngawur-ngawur ini. Ya, Anda tidak boleh mengatakan ngawur pada saat perspektif Islam itu hadir. Anda tidak percaya urusan Anda, tapi inilah perspektif Allah di dalam Al-Quran. Barang siapa mengatakan Isa putra Maryam sesungguhnya Tuhan, dialah kafir. Itu perspektif kafir. Anda mau bantah itu urusan Anda. Saya lagi bicara perspektif Islam. Perspektif Islam itu hadir. Anda tidak percaya urusan Anda, tapi inilah perspektif Allah dalam Al-Quran.
Sudah, Pak Syarul? Ya, monggo itu betul. Iya, makanya berarti selamanya Anda tidak akan pernah bisa mengislamkan orang dengan logika, Pak. Anda hanya bisa mengislamkan orang dengan pedang. Ya, begitu. Nah, ini lagi-lagi ini masalah Anda. Jadi klasifikasi yang ya bukan masalah Anda, bukan masalah Anda. Saya nggak punya masalah. Soalnya saya nggak punya masalah lah. Seluruh dunia tanpa Islam nggak ada masalah, Pak. Islam di seluruh dunia masuk Islam memang pakai pedang, Bos. Oh iya, dengan pedang. Anda kan lihat saja sejarahnya. Siapa bilang? Dia itu masuk Islam karena bingung Tuhannya disalib. Tanya aja Felix itu. Itu bukan kata saya loh. Felix itu ateis loh, Pak. Itu fakta gitu loh. Felix itu ateis loh, Pak. Dulunya, Pak. Bukan Kristen loh, Pak. Dan dia pernah mengaku, Pak. Tanya aja Felix. Berarti gitu dia bohong sama Bapak. Bapak nonton di YouTube yang lain. Dia dulu ngaku ateis, Pak. Itu kan salah satunya, Bos. Ada berarti dia bohong. Ya, ngomong apa ngomongnya. Manusia. Dia besok kemarin ngomongnya A, ngomongnya B. Nah, itu berarti Anda percaya sama Felix, berarti Anda orang bodoh. Saya bodoh, tapi tidak Anda tadi, nah inilah orang Islam kalau debat, dia kan bilang Islam masuk Indonesia dengan cara apa? Saya tidak berdebat. Saya meluruskan pandangan dan cara Anda bertanya. Konsep Tuhan Islam seperti apa? Saya jawab, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan, Pak. Saya nggak tanya konsep Islam. Saya tanya buktinya apa Tuhan Islam itu ada. Bapak aja pertanyaan aja kagak ngerti kok. Sekarang gini ya. Nah iya, sampai sekarang aja Bapak nggak bisa buktikan. Ini sudah setengah jam ini loh. Anda ini orang Islam. Gak? Muhammad bangkit dari kubur pun saya tanya buktinya Allah Islam ada itu dari mana? Minta mati lagi, Pak. Minta mati 3 kali, Pak, kalau bisa Muhammad itu, Pak. Saya cuma tanya simpel, Pak. Buktinya Allah Islam itu ada. Kalian yang bisa membuktikan Allah Islam ada, saya kasih 1 miliar tunai. Sekarang juga saya transfer. Kalau saya jawab langit dan bumi ciptaannya apa? Oh, itu ciptaan Allah saya, bukan ciptaan Allah kamu, Pak. Tuhan. Itu ciptaan Allah saya, bukan ciptaan Allah kamu. Artinya itu perspektif Bapak dalam kacamata Kristen. Nggak ada bisa. Nggak bisa. Hindu pun bisa punya perspektif yang sama. Makanya saya nanya kepada Bapak, buktinya Allah Islam itu apa? 1 kalimat aja aku. Tadi saya kasih tahu. Saya kasih tahu ayatnya. Muter-muter. Ya. Aduh. Pak, tadi nggak ada jawab. Tadi semua sini juga tahu. Bapak nggak jawab dari tadi, Pak. Anda kan bertanya kepada saya. Nah iya, tapi nggak dijawab. Nggak, bukan bukti itu namanya. Bapak cuma muter-muter. Loh, jawabannya walam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, kenapa Anda paksakan untuk menolak? Kalau Anda paksa menolak, enggak dong, nggak bisa. Makanya saya bilang buktinya yang bisa Anda tidak menjawab. Bapak Ayo. Ada. Apa? Katakan Anda tidak menjawab. Ayo. Mana jawabannya? Perkara Anda tidak percaya itu urusan Anda. Muter-muter, Pak. Kalau ngomong sama saya, Pak, buktinya Allah Islam apa? Kalau buktinya Allah Islam itu ada, itu apa? Kalau ada, tunjukkan, buktikan. Kalau ada, saya kasih 1 miliar rupiah. Anda bolak-balik. Kok bolak-balik bagaimana? Langit dan bumi ciptaan Allah. Bukan, langit dan bumi itu ciptaan Allah saya, bukan Allah Bapak. Jadi itu tidak berbuktikan. Itulah salahnya Anda. Jadi Bapak tidak menjawab dong, Pak Paul. Jangan, ini harus Pak Paul, izin dong, jawab. Perspektif Islam, langit dan bumi ciptaan Allah. Nggak bisa. Kalau Anda mengatakan itu bukan bukti. Ciptaan Tuhan Anda, Pak. Bodoh nih Bapak ini. Saya kasih tahu ya, langit dan bumi itu ciptaan kakek saya. Saya mau bilang apa? Saya bodoh, yang jelas saya tidak kafir. Nah, itu namanya bukan bukti, Pak. Aduh, Bapak tahu nggak arti kata bukti? Oke. Tahu nggak kata bukti? Kalian orang Islam goblok ya, minta ampun dikasih tanya bukti itu apa? Kamu tahu nggak kata bukti? Goblok kamu orang Islam. Tunjukkan aja buktinya, Pak. Aduh. Inilah agama buktinya, kasih kalian. Langit dan bumi yang ciptakan kakeknya saya, Pak. Aduh, Tio Buki. Orang sekolah. Ya, mengaku orang sekolah tapi tidak punya etika. Inilah bukan masalah etika, kalian. Pak. Aduh, saya kalau orang saya ini orang ngomong, saya orang poin, Pak. Anda saya cuma tanya bukti, Bapak nggak bisa buktikan. Sekolah Anda sebaiknya belajar etika dulu. Aduh, jangan emosi, Popo, jangan emosi, jangan emosi, terpancing. Etika itu harus dikedepankan. Emosi itu karakternya. Guru pun akan marah kalau lihat muridnya bebal. Jangan menunjukkan bahwa keadaan kalian seperti ini. Justru akan tenang aja, tenang kayak kadrun, tenang. Saya tanya tenang, bukti ya. Saya tanya bukti.
bukti kalian bodohnya minta ampun orang Islam ini, gobloknya minta ampun Sak Muhammad Sisan. Bukti, kamu tahu kata bukti BUKTI ya, bukan jembut. Saya tadinya bukti ya. Oke, sekarang bukti, ya. kamu tahu bukti nggak? Kalau saya bilang yang ciptakan langit dan bumi itu Tio Bukti, bukan Allah Islam. Ya. Yang lain jangan ikut-ikut ngomong. Nabi Muhammad itu karikatur, nggak ada wujud nih, orang jangan komparasikan Nabi. Saya sebentar Pak Syahrul, sebentar saya mute semua dulu supaya yang lain jangan ngomong nih. Jangan ikut ngomong dong yang lain nih kalau saya lagi ngomong. Sebentar Pak Syahrul, sebentar. Mana tadi Pak Syahrul, mana tadi? Oke, di-unmute Pak. Di-unmute Pak. Di-unmute, ya. Jadi kata bukti itu berarti Bapak harus menunjukkan secara empiris. Ada bukti logis. Bukti, saya bisa bilang yang menciptakan bumi itu kakek saya. Ya. Tio Bukti, Cangkesek, itu. Tapi kan nggak ada buktinya. Nah kalau Bapak bilang langit dan bumi yang menciptakan Allah Bapak, saya bilang yang ciptakan langit dan bumi itu Allah saya. Oh itu perspektif, bukan perspektif. Jangan bilang itu bukan bukti. Gini Pak Paul, ya, saya udah tangkap ya. Saya udah memberikan bukti ayat bahwa Allah tidak serupa dengan siapapun. Langit dan bumi ada ciptaannya. Bapak menolak itu bukan bukti. Sekarang saya balik pada pertanyaan yang sama. Bukti bahwa Tuhan Anda itu buktinya apa tuh? Anda punya Tuhan itu apa? Nah, kalau ditanya jangan nanya Pak sebelum jawab. Kecuali Bapak ngomong, iya saya tidak. Saya kan udah menjawab. Itu bukan bukti Pak. Itu bukan bukti. Bapak tahu kata bukti nggak? Jangan jawab dulu, jangan nanya dulu kalau belum jawab. Kecuali Bapak nyerah. Kalau Anda tidak mau menerima pertanyaan jawaban saya. Tapi itu bukan bukti. Anda tanya sama sesama ilmuwan dimanapun, ya. Oke. Siapa yang buktikan Allah itu nggak ada, Pak. Buktinya nggak ada. Itu bukan bukti empiris. Bapak harus ngomong dulu. Oh iya, tidak terbukti. Saya cuma bisa menjawab dari aku, tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuma katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Gitu. Saya nggak menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Itu memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Orang yang kawin bolak-balik itu namanya cabul, Pak. Pertanyaan saya begini. Ya, Anda harus menjadi laki-laki loh, Mas. Ya. Loh, saya kok menjadi laki-laki? Bapak mau tunjukkan titik saya, Pak. Saya tunjukkan titik saya nih, Pak. Saya laki-laki, Pak. Mau lihat titik saya nggak nih? Dengar dulu. Jangan bilang menjadi laki-laki, saya terlahir sudah laki-laki, Pak. Sudah itu bukti, Pak, ada titiknya, Pak. Kan adalah orang yang membuang diri karena mulut Anda. Oh, bukan. Itu YouTube saya rame karena saya gayanya begini, Pak. Asik, Pak. Anda jangan bertanya kepada saya, buktikan saya laki-laki. Saya tunjukkan titik saya, mau 1 miliar Bapak transfer saya. Saya tunjukkan titik saya, Pak. Jangan bilang menjadi laki-laki sama saya. Orang belum selesai bicara, Anda potong. Bukan, karena Bapak ngomongnya ngelantur. Karena Bapak ngomongnya ngelantur. Sekarang saya tanya, buktinya Allah Islam Anda itu apa? Dengarin saya ya. Loh, jangan muter-muter. Saya dari tadi dengerin Bapak, cuman dari tadi dengarin Bapak ngomongnya muter-muter. Dengarin saya ya. Kalau Anda laki-laki, Anda tidak akan lari dari Indonesia dengan kalimat-kalimat dan mulut Anda seperti ini. Kok saya lari dari Indonesia? Gundul Mupeyang saya lari dari Indonesia, Pak. Saya dari waktu di Indonesia sudah begini, Pak. Gaya saya, Pak. Ngapain saya lari dari Indonesia? Saya di sini itu punya misi, Pak. Saya di sini kuliah, Pak. Bos, berani nggak Anda live seperti ini, posisi Anda di Indonesia? Loh, Ustadz-ustadzmu saya tantang, Pak. Kok Anda melebar ke sana? Loh, kok melebar ke sana bagaimana? Bapak gimana Anda mengatakan sih? Islam biadab. Hei bos, sadar bos. Anda tidak berada di Indonesia, bos. Pantas aja Anda bicara suka-suka. Dari saya waktu di Indonesia, saya sudah bilang Islam itu biadab, Anda Pak. Itu bukan laki-laki, bos. Dari waktu saya di Indonesia, saya sudah bilang Islam itu agama biadab, Pak. Lah, pernah nggak Anda live kayak gini, bos? Pernah nggak Anda live? Saya live YouTube baru bulan Januari kemarin, baru bulan Maret, Pak. Saya tanya apa, Anda jawab apa? Jawaban Anda pernah atau tidak? Nggak ada hubungannya antara live dengan saya menjadi laki-laki. Saya terlahir punya titik. Nah, ini masalah sama Anda, saya. Gitu loh. Mulut Anda berani seperti kamu nggak nyambung ini sekarang, menunjukkan bahwa Anda bukan laki-laki. Oh, nggak ada hubungannya. Sekarang balik bertanya. Nggak urusannya. Sekarang, urusannya aja sekarang Bapak jawab aja nih. Kalau debat sekarang sama saya nyerah, nggak ada bukti. Orang Islam yang goblok banget, kamu debat muter-muter karena nggak bisa jawab, kalian bawa kemana-mana. Saya tidak pernah bodohin kamu ya, kamu orang pinter Mas ya.
Kamu orang pinter, Mas. Aku orang bodoh. Ya, kamu yang bodoh. Saya Sekarang saya tidak tanya bisa menjawab. saja. Ya, berarti Saya kan nggak tidak bisa bisa jawab. menjawab Nah, intinya nggak bisa jawab. Nah, untuk saya terima. meyakinkan Bapak, ya. Kok meyakinkan saya? Jangan dititik ya. Saya tidak bisa menjawab untuk meyakinkan Bapak. Nah, sekarang saya minta jawaban Bapak, bukti Tuhan Anda apa? Intinya, tadi kan Bapak nggak, kalau Anda jawabnya gitu, Anda harus buktikan dulu. Kalau tidak meyakinkan, saya tunggu sampai meyakinkan. Oke. Saya tunggu, mau setengah jam. Saya kasih waktu setengah jam nih sampai setengah jam saya kasih waktu nih buat jawab ya. Saya tidak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan balik ke Anda. Nah, gitu dong. Apa coba? Buktinya bahwa langit dan bumi itu yang ciptakan Tuhan saya, Pak. Paul. Kok Paul gimana sih? Bapak tanya mengapa dong? Nah, goblok kamu tanya aja nggak bisa kok. Tanya mengapa dong? Pak, saya tidak pernah goblokin Anda karena Anda orang pintar, gitu loh Pak. Enggak, saya goblokin Anda karena saya lagi ngajarin Anda. Harusnya kayak Pak Jenderal tadi tanya mengapa. Jadi gini, jadi yang saya pahami, agama kalian mengaku kasih walaupun kalian nggak punya agama. Paham? Pak, di dalam kasih karena itu, Anda Pak, itu Kristus, bukan agama Kristen, gitu loh. Pengakuan kalian tidak beragama, gitu loh. Memang kita nggak beragama. Kalian hanya pengikut Kristus. Bagus. Pengikut Kristus. Coret agama di dalam KTP-mu, Bos. Oh, gitu saya loh. di Eropa nggak ada Pak kolom agama, Pak. Loh, cuman di Indonesia aja ada, Pak. Ada diskriminasi, makanya diwajibkan kolom agama. Di Eropa nggak ada kolom agama. Makanya ke Tuhan Yang Maha Esa patut Anda coret kalau Anda mengaku tidak beragama. Kok ketuhanan Yang Maha Esa dicoret bagaimana? Nggak ada hubungannya Tuhan dengan agama, Pak. Agama Tuhan. Tuhan itu Tuhan tidak pernah yang ciptakan diturunkan agama. adalah agama, Bos. Nggak ada, itu karangannya siapa? Itu karangannya orang Indonesia, Pak. Karena goblok. Nah, itulah masalah kamu. Nggak ada. Mau mencoba Saya nggak punya memaksakan masalah. keadaan Islam. Itu masalahmu gitu. orang Indonesia, makanya kalian tertinggal. Jadi kamu tidak beragama. Nggak ada hubungannya Tuhan dengan agama. Jangan memaksakan Islam bukan agama, karena ayatnya jelas. Islam itu memang agama, Pak. Islam. Islam itu memang agama. Nah, bagus, betul. Iya, makanya goblok kalian. Agama adalah candu masyarakat. Kristen pun jangan mengatakan dirinya beragama. Oh, bukan, paham? Kristen bukan agama, cuman kami dipaksa beragama oleh kalian. Nah, bagus, berarti kalian memaksa kami untuk beragama. Makanya kolom agama di Indonesia itu harus dicoret, yang benar. Ya, semua negara-negara maju kolom agamanya udah dicoret semua. Definisi tidak beragama itu apa? Apa definisi tidak beragama itu? Nggak tahu. Anda yang punya agama, Anda yang harus jawab dong. Afiliasi agama itu tentu larinya ke Tuhan. Kok nggak tidak bertuhan, Bos? Salah, ngawur Bapak ini. Beragama itu bukan bertuhan, beda. Goblok, kamu belajar sama ustadz NU itu, pinter itu. Aduh, kamu tanya itu, Mas, agama sama bertuhan itu beda. Kamu belajar sama Gus Dur lagi. Ya? Mas, jangan ngomongin Gus Dur, kasihan Gus Dur, Mas. Kamu tanya sama Quraisy Shihab itu masih hidup tuh. Tanya bedanya Quraisy Shihab yang diomongin, Gus Dur yang diomongin. Gus Dur dan Quraisy Shihab lah yang membuat kalian makin sesat dari kekafiran. Nah, berarti Quraisy Shihab sesat ya? Oh, betul. Ya itu dong. Mau tahu sesatnya? Ya, dengar ya kalian semua orang Islam di Indonesia, Quraisy Shihab sesat ya. Tanya dong, kenapa? Tanya dong. Iya. Enggak, saya nggak mau tanya. Nggak penting. Karena dari dulu kan sudah saya kasih tahu. Enggak, saya nggak perlu kasih tahu. Allah mengatakan kamu kafir, Quraisy Shihab mengatakan kamu tidak kafir. Sesat, Bos. Ya, Quraisy Shihab kafir ya. Quraisy Shihab kafir. Saya tidak mengatakan dia kafir. Dia sesat. Sesat. Dia berseberangan dengan Allah. Dia mengaku Islam. Nah, dengar tuh ya, orang Islam di Indonesia ya. Loh, cari nama saya di sini ada, ya. Catat semua ya. Ajukan saya. Jokowi kafir bukan Pak Jokowi, Pak? Sesat nggak Jokowi? Saya tidak tahu ke Jokowi. Loh. Jokowi nggak pernah bilangin saya kafir loh, Pak. Apa? Jokowi nggak pernah bilangin saya kafir loh, Pak. Saya nggak pernah dengar. Hah? Loh, jangan memaksa padahal yang tidak pernah menterinya Jokowi loh Pak. Menterinya Jokowi kan yang baru bilang tidak boleh ada kata kafir lagi untuk mewacanakan tidak ada kata kafir. Berarti Gus Yakut itu Jokowi? Loh, Gus Yakut itu kan menterinya Jokowi, mewakili Jokowi. Kalau menteri nggak mewakili Jokowi berarti menteri goblok itu, menteri geblek itu.
Menteri setan itu. Menteri yang tidak mewakili presidennya itu menteri setan. Sekarang saya kasih tahu Anda. Jelas, jangan gini Bapak ini kalau ditanya bolak-balik lompat kodok kayak Ustadz Masihud nih. Apa? Jokowi itu tidak mengatakan kami kafir, Pak. Malah ada wacana Gus Yakut untuk meniadakan kata kafir. Ya. Jadi Gus Yakut berarti Islam dong. Catat ya. Nih, dengerin ya, saya bicara ya. Ini rekaman di YouTube, Pak, ada, Pak. Dengerin, saya bicara. Oh, dengerin, Pak, setengah jam, Pak. Saya kasih waktu Bapak setengah jam dari Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Mau tahu artinya? Sungguh telah kafirlah manusia yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Masih itu adalah Tuhan. Barang siapa ada manusia yang mengaku beragama Islam, mengatakan kalian tidak kafir, jelas dia bertentangan dengan iman Islamnya. Ya, berarti Menteri Agama. Itu bukan kata saya, Bos. Menteri Agama itu bukan Islam, bertentangan dengan kata Islamnya. Allah, Bos. Kata Allah. Loh, Menteri Agama punya tafsirnya beda sama jenengan. Bos, itu kalimat datar tidak bisa ditafsir. Nggak mau kata Allah kafir. Menteri Agama nafsirinya beda sama kamu. Saya urusan dia. Apa dengerin Menteri Agama itu bukan ditafsir. Ada makanya harus kasih tahu ya. Nah, agama Islam itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat yang patut ditafsir. Nah, itu kamu jangan ngomong sama saya, kamu ngomongnya sama Menteri Agama saja. Nah, justrunya kamu ngomongnya sama saya kasihan. Siapapun orang Islam, termasuk Jokowi, kalau dia berseberangan dengan Alkitabnya Al-Quran, patut dikasihani. Catat itu. Itulah sebabnya. Nah, sekarang saya mau nanya, ya, saya mau nanya sama kamu nih. Habib Rizik itu harusnya dipenjara apa enggak? Saya setuju bila mana ya kasus yang diangkat itu. Nah, itulah kamu itu. Kalau dijawab, dengerin bos, gitu loh. Simpel sekali, Habib Rizik itu dipenjara sekarang ini. Pasalnya pasal 160 itu penghasutan. Nah, ya. Sekarang, kamu setuju apa enggak? Pasal 160 itu tahu? Ya. Anda dengar penjelasan Refli Harun, pakar hukum? Anda dengar? Ya nyatanya Refli Harun nggak jadi menteri, Pak. Nah, makanya Refli Harun itu jelas kadrun, Pak. Nah, sekarang Bapak tanyanya sama nah Bapak ini berarti kan beda antara orang NU sama golongannya kalian, ya toh? Islam tidak pernah mengenal NU, tidak pernah mengenal FPI, tidak pernah mengenal Muhammadiyah. Ya sudah, itu kenyataannya petinggi-petinggi yang ustadz-ustadz itu yang meminta si Habib Rizik itu di penjara itu bagaimana itu? Berarti bukan Islam dong itu. Ya tergantung. Kalau emang kasus hukumnya. Tergantung di mana? Tergantung di celana dalam. Nah, mulai lagi kan. Katanya kalian. Bapak semua ngomong semua tergantung semua. Pertanyaan yang simpel sekali pakai tergantung, pakai terkonyong, pakai terkatung-katung, pakai aduh. Sekarang saya mau nanya itu teroris ya. Itu yang bunuh 6 orang yang bunuh orang Kristen di Sigi itu masuk surga apa masuk neraka itu? Nih, ya dengerin ya. Oh, dengerin, di dalam Islam itu, Mas, ya, Om Paul di dalam Islam itu, barang siapa membunuh satu jiwa, ya, dia sama halnya membunuh manusia di muka bumi ini. Bukan membunuh kafir, bukan membunuh Islam, manusia. Jadi itu teroris yang di Sigi itu masuk surga apa masuk neraka? Di dalam konteks Sigi, dia telah keluar dari jalur Islam. Urusan surga dan neraka bukan urusan saya. Nah, Oke? Apa ngomongnya nggak konsisten. Kalau bilang di luar jalur Islam katanya masuk neraka. Loh. Manusia yang mengaku Islam, yang membunuh atas nama Islam tanpa ada sebab, dia tidak melaksanakan apa yang dia imani sebenarnya. Nah, sebabnya itu apa? Sebab apa? Itu kan sebabnya banyak, karena dia kafir. Oke, sekarang begini, Mas. Pak Paul tiba-tiba mencegat saya ke masjid. Awas ya kamu Sahrul ke masjid. Itulah nyawa taruhannya Om. Gitu loh. Tapi pada saat Pak Paul kafir samping rumah saya. Nah, sakit, kalau kalian saya dengar dulu biar nggak gagal paham. Kalau Pak Paul samping rumah saya kafir, dengar dulu biar jelas ya. Saya sudah dengerin kamu dari tadi ngomong, dari tadi ketuan. Sekarang kalian cegat kami ke gereja, kalian biadab lah itu. Samping rumah saya, Anda sakit,
Kamu orang Islam, cegah kami ke gereja. Kamu biadab apa enggak? Bangsat biadab itu namanya. Kalian cegat kami ke gereja. Layak dibunuh enggak itu kalian cegat kami ke gereja? Gereja kami dibakar sama kalian. Gereja kami dibredel kalian. Kami mau ibadah enggak boleh. Lagi Natalan kami di stop. Kalian biadab enggak itu namanya? Layak dibunuh enggak itu berarti namanya itu? Kok jadi marah sih? Kok jadi marah? Itu tiap 1000 gereja Pak ditutup sama kalian Pak, orang Islam Pak. Makanya jangan loncat-kodok, santai saja dulu. Tadi kan kita lagi membicarakan teroris yang mengatasnamakan Islam. Kenapa Anda meloncat-loncat, Bos? Kok loncat-loncat? Tunggu dulu. Kamu yang bawa-bawa orang kemas katanya ke gereja diancam, katanya layak dibunuh. Sekarang saya tanya itu orang ilustrasi, Paul. Kalau ini Anda juga pernah sekolah, dari kenyataan 1000 gereja ditutup. Itu biadab enggak itu orang Islam itu bangsat biadab itu orang Islam itu. Karena saya mau nanya 1000 gereja ditutup itu layak apa enggak? Kalau itu saya katakan itu bukan ilustrasi, katakan fakta. Itu fakta 1000 gereja ditutup. Yang udah dibangun. Saya mau nanya. Saya katakan biadab. Oke? Kemana kamu? Kenapa kamu nggak demo itu? Anda tidak tahu. Saya tahu bagian gimana? daripada. GKI Yasmin itu nggak boleh ibadah, biadab nggak itu namanya? Makanya kalau diskusi, tenangkan hati dan pikiran. Tenangan hati saya tenang sekali. Kamu nggak berjauh. Muka Anda ingin makan orang. Enggak, saya nggak doyan makan orang Pak. Saya doyan makan babi Pak. Nggak suka orang saya. Santai saja. Perkara Anda makan babi urusan Anda. Kalau perkara Anda makan gogok itu urusan Anda. Jangan dipamerkan ke saya. Oke? Saya pamerkan Pak. Babi enak Pak. Enak menurut kekafiranmu. Kalau Bapak mau saya kasih Pak. Kalau orang saya nggak makan. Kekafiranmu. Anda tawarkan orang Islam tidak makan babi, Anda menghina namanya. Oh, kok menghina gimana sih? Saya nggak pernah menghina Bapak. Bapak yang merasa terhina karena Kamu Bapak tahu ini orang Bapak Islam haram tentang babi. Merasa terhina terus. Vaksin saya saja, mau nanya, jangan mana-mana dong. Itu GKI haram Yasmin itu tentang biadab babi. Anda menawarkan kepada orang yang mengharamkan babi. Kamu ini ngomong lompat-lompat kodok nih. Anda ini tidak paham di teori dialog gitu loh. Katanya GKI Yasmin itu biadab nggak itu Pak? Ngomong apa toh kamu itu? GKI Yasmin itu ditutup biadab apa enggak itu? Kok ngomong apa kamu ini goblok banget kalian ini? Kamu tahu nggak? Saya ini seorang Sahrul, saya bukan Yasmin. Kok Yasmin? Tanya dulu. GKI Yasmin itu ditutup, itu biadab apa enggak? Emang saya tahu. Kok tahu? Itu udah tahu. Emang saya tahu. Kamu punya handphone cuma buat nonton bokep sih. Nah, lagi-lagi mulutmu kotor. Kok mulutmu gimana? Mulutmu itu GKI Yasmin itu gitu viral loh. Itu Pak. Yang lagi-lagi mulutmu kotor, bukan kotor Mas. Aduh, gitu loh. Ya, saya sarankan untuk menyehatkan channelmu Mas. Hati-hati channel saya ini kenceng Pak. Agama orang, ya. Channel saya dari semua channel-channel debat. Bila Anda posisinya kafir, nggak usahlah menyinggung-nyinggung agama Islam. Aduh, Islam itu kok nggak disinggung-singgung? Kalian kalau nggak nyinggung-nyinggung agama kami nggak singgung-singgung agama kamu. Kamu bilanglah sama Muhammad, jangan bilang sama saya. Bilanglah sama Zakir Naik, jangan sama saya. Bilanglah sama Moko Ginta, jangan sama saya. Bilanglah sama si Felix, sama si Ani Christian, sama Stephen Indra. Bilanglah kamu sama Irden Handono, jangan sama saya. Saya ini hanya menjawab Muhammad, Pak. Muhammad yang biadab itu, Naik Pak. Tidak pernah menghina orang Kristen. Waduh, kok nggak pernah menghina gimana? Itu penghinaan, Pak. Kalian bilang bicara. Yesus nggak disalib itu penghinaan buat kami, Pak. Dengar dulu kalau orang bicara. Dengar dulu kalau orang bicara. Tadi saya dengerin Bapak. Bapak udah banyak ngomong nih. Loh, Anda nggak mengatakan. Kamu ngomonglah sama Muhammad, jangan hina, jangan singgung-singgung agama Kristen. Dibilang kafir. Kamu bilangin kita kafir juga kan, bangsat biadab juga kan, kalian bilangin kita orang kafir kan. Gara-gara kita sebut nama Yesus adalah Tuhan, kamu bilang kami kafir. Itu penghinaan bukan? Kotor. Itu penghinaan, Bos. Bodoh lu. Biadab kamu. Kamu biadab. Saya beragama Islam. Oh, kamu biadab. Kamu Islam biadab, kafir biadab kamu. Kasihan kamu, Paul. Oh, enggak kasihan, Pak. Saya di sini hidup bahagia, Pak. Kok kasihan gimana? Kamu yang kasihan, kere kamu sekarang di Indonesia, kamu kayak neraka di sana. Kamu tetap rindu tanah tumpah darahmu, Paul. Enggak. Kamu tetap rindu. Indonesia Raya nggak bisa kamu lepas, Paul. Enggak, mana saya rindu Indonesia, enggak, Pak. Kasihan sama kamu. Enggak, kamu kasihan. Mulutmu seperti ini lari dari Indonesia. Katanya laki-laki kamu, Paul. Saya di sini, Pak. Saya di sini hidup bahagia, Pak. Saya tidak bertanya Anda bahagia atau tidak. Yang butuh bahagiamu siapa? Loh,
bahagia kok siapa? Orang kan cari bahagia, orang hidup. Bapak cari, kalau kamu kan hidup cari ngehe. Kalau saya hidup cari bahagia. Kami orang Islam hidupnya cari ngehe. Saya orang Kristen hidup cari bahagia. Kok jadi nggak fokus Anda ini? Kok jadi nggak fokus gimana? Dari tadi ditanyain kita Yasmin aja nggak ngerti, ditanyain buktinya Allah aja nggak ngerti. Kamu mengatakan jawab yang benar. Kalau kamu jawabnya lurus, saya akan diam tenang. Kamu jawabnya nggak lurus, nggak tenang. Kamu muter-muter nggak karu-karuan, bilang-bilang orang kafir segala macam. Saya kasih tahu kamu ya, kalian Muhammad sudah bangsat biadab menghina agama saya dengan mengatakan bahwa memanggil Yesus Tuhan adalah kafir. Kalian bangsat biadab orang dan Islam seterusnya itu tidak pernah menghina kamu tentang Al-Maidah 72 itu adalah penghinaan kepada orang Kristen, Pak. Loh, kamu tahu ayatnya? Kenapa kamu tahu dong? Kamu berkata orang yang mengasihi Yesus adalah Tuhan adalah kafir. Kan kurang aja tuh biadab penghinaan itu Muhammad. Kapan saya ngomong itu? Siapa saya ngomong? Dari tadi kamu bacain Al-Maidah 72. Itu bodohnya kamu. Bunyinya apa enggak? Kelihatan bodohnya ini. Saya katakan Allah yang berbicara. Kok Allah yang berbicara? Siapa bilang Allah berbicara? Itu yang bicara. Kamu pernah lihat Allah? Kamu enggak. Itu Muhammad yang bicara, Pak. Goblok kamu. Kok Allah yang bicara? Nggak ada Allah bicara sama Muhammad. Itulah itu Muhammad yang bicara Islam dengan kitab kalian. Ini saya bicara berkata ya, Tuhan saya berkata Paulus kalian aja kalian katakan kitab suci. Tuhan saya berkata, mantan pembunuh, Tuhan Yesus berkata kepada saya, kalian biadab, Pak, menutup kalian katakan menghina orang-orang Islam ini. Anda taruh di Injil. Kalimat Injil ada suara mantan pembunuh, yaitu Paulus. Anda katakan kitab suci. Itu pembunuh sudah gede, Pak. Paulus ketemu Yesus, dia nggak bunuh lagi. Muhammad ketemu Allah jadi pembunuh, Pak. Itulah hebatnya Tuhan saya, Pak. Paulus ketemu Yesus, jadi Paulus dia nggak pernah bunuh orang lagi. Muhammad ketemu Jibril, langsung jadi biadab, tukang kawin, Pak. Anda punya fakta? Sebelum ketemu Jibril, Muhammad nggak tukang kawin, nggak suka bunuh orang, Pak. Lagi. Kok ngoceh lagi? Kamu dari tadi dijawab, GKI Yasmin aja nggak bisa jawab. Ditanya buktinya Allah aja nggak bisa jawab kok. Lari lagi. Kok lari lagi? Kita balik ke topik. Buktinya Allah Islam ada apa? Kan nggak ada. Kan kamu nggak bisa bukti. Salahnya kamu. Jawab, kan? Nggak salah. Kamu. Saya nggak salah, Pak. Saya benar, Pak. Kamu salah. Saya benar, kamu salah, Pak. Mengatakan menghina. Kamu nggak bisa jawab. Orang tua yang Muhammad yang bilang bahwa kita ini orang kafir, kami orang kafir. Kan Muhammad biadab penghinaan. Kamu bilang sama Muhammad, jangan hina agama kami. Maka saya akan berhenti untuk bicarakan agama kamu. Loh, yang mengatakan Muhammad bicara siapa? Bos, lalu, kamu paham nggak? Kamu paham nggak definisi kitab suci? Kamu paham nggak? Aduh, definisi kitab suci. Kitabmu mana ada sucinya, Pak? Kitabmu itu nggak suci, Pak. Kitabmu itu benar-benar. Saya kan udah katakan, kekafiranmu lah yang mengatakan keadaan ini. Nah, itulah penghinaan, Pak. Itulah penghinaan, Pak. Agamamu itu menghina agama saya, Pak. Agama itu menghina agama saya. Jadi pantaslah saya. Katanya nggak punya agama, sekarang punya agama. Aduh, gimana sih? Kan katanya orang Kristen di Indonesia harus punya agama. Loh, kan katanya dipaksa tadi. Gimana sih? Kan dipaksa. Makanya agama saya kan dipaksa sama agama kamu. Saya kan pakai definisinya kamu tadi agama. Jadi agama bisa dipaksa ya? Loh, nyatanya di Indonesia dipaksa semua kok. Loh, gimana ya? Nyatanya di Indonesia kita dipaksa kok. Jadi beragama dipaksa, kasihan. Di Indonesia itu dipaksa, Pak, beragama, Pak. Boleh nggak kalau agamanya dikosongin? Coba tanya kamu sama Menteri Agama itu. Tanya sama Pak Lurah itu. Kalau ditanya saya nggak boleh lah. Nggak boleh, makanya agama itu dipaksa. Kalian biadab sama orang Islam. Siapa bilang agama dipaksa? Inna dinna indalahil Islam. Ada nggak kata Kristen di kitabmu, Bos? Ada, Bos? Oh, banyak. Waduh. Banyak. Gimana sih kamu? Kamu pasti mengatakan pengikut Kristus. Loh, bukan Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu bahasa Yunani, Pak. Wih, goblok kamu ini. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Lah kenapa nggak di kolom KTP-mu agama pengikut Kristus? Kristen itu artinya pengikut Kristus, bahasa Yunani itu. Loh, itu agama. Kristen itu bahasa Belanda diterjemahkan dari bahasa Yunani, Christian. Ya. Tetapi itu bukan agama, itu adalah sebuah adjektif, keterangan. Ya, intinya kamu udah nggak bisa jawab. Tadi udah saya nggak mau terusin lagi. Intinya kamu nggak bisa jawab. Pengikut jadi gini, Bos. Tuhan kamu itu nggak ada. Ya, agama kamu itu menghina agama dalam saya. Perspektifmu tidak ada, oke, gitu loh. Agama saya menghina Anda, itu oke, gitu loh.
tapi jangan mengatakan Zakir Naik menghina agama Anda. Oh, gitu. Zakir Naik itu menghina Pak dengan mengutip agamamu. Sumbernya penghinaan Islam terhadap Kristen itu dari Al-Quran kamu yang biadab itu. Saya tidak berani mengatakan. Kok nggak berani mengatakan Al-Maidah 72 itu jelas-jelas penghinaan Injil terhadap itu Kristen. Adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Siapa bilang, Pak, Injil itu diwahyukan kepada Isa? Itu siapa bilang Injil adalah kitab diwahyukan kepada Isa? Siapa yang bilang? Saya berbicara dalam perspektif Islam. Islam itu agama bohong, agama hoak ngawur, Pak. Jangan bicara pakai perspektif agama Islam. Saya ini orang Kristen, jangan paksakan agamamu ke saya. Anda bicara tidak benar tentang Islam. Yang mana saya bicara tidak benar tentang Islam? Muhammad cabul, karena kekafiran Anda lah yang mana yang saya bicara tidak benar tentang Islam? Yang mana saya bicara tidak benar tentang Islam? Anda tidak usah rigid tentang Islam. Yang mana saya bicara kebenaran tidak Islam benar tentang aja. Yang mana saya bicara adalah tidak gambaran benar kekafiran Anda. Yang mana saya bicara tidak benar tentang Islam? Apapun keadaan Anda, jelas jawab, membuktikan bahwa Anda jelas jawab. Menolak Islam sebagai agama yang benar. Dinul haq, oke? Islam itu bukan agama yang benar. Islam itu agama yang biadab, Pak. Dalam perspektif saudara Paul, sah saja, ya. Nggak ada. Salahnya saya, di mana saya berkata tidak benar tentang Islam. Apakah Muhammad cabul? Iya, Muhammad cabul. Apakah Muhammad itu biadab? Iya, Muhammad biadab. Yang mana yang tidak benar? Apakah Islam menghina Kristen? Oh jelas, Al-Quran itu Al-Maidah 72 adalah awal dari penghinaan terhadap Kristen. Lalu yang salah di mana? Salah itu pikiranmu. Kok pikiran saya? Bapak ngomong saya kafir gara-gara saya menyebut Yesus Tuhan. Itu penghinaan, Pak. Kurang ajar. Biadab itu namanya, Pak. Nggak boleh Bapak salah-salahin orang lain. Sekarang saya bilangin kalian biadab. Kalian nggak terima. Kamu paham nggak definisi kafir apa? Jangan ngomong, Pak. Tadi Bapak sudah kasih definisi banyak sekali, Pak. Bapak putar ulangannya lagi, Pak. Loh, kenapa Anda sesak nafas dengan kata kafir? Kenapa? Mana yang sesak nafas, Pak? Saya masih bisa lagi. Loh itu nggak bisa bernafas. Nggak sesak tuh. Saya masih nafas tuh baik-baik saja tuh. Nggak sesak. Tampilan muka Anda sebetulnya biasanya bagus. Sekarang kok merah gitu ya? Biasa aja. Kenapa Saya cuma tertarik aja dengan Bapak bilang katanya saya salah tentang Islam. Matamu tertutup. Yang mana yang saya salah tentang Islam yang mana? Oh, mata saya memang sih. Jangan ngomong tertutup, Pak. Jadi gini. Ya semua itu sebut salah satu saja. Yang salah yang mana? Sebut salah satu. Salahnya adalah Anda mengatakan Islam menghina agama Anda. Al-Maidah 72 jelas mengatakan yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Kenapa Anda salahkan? Itu iman kami. Menghina. Nah, berarti kan imanmu menghina iman saya. Loh, itu kan perspektifmu. Imanmu menghina iman saya. Begini. Itulah kebiadabannya Islam. Oke, kita balik pada keadaan begini. Berarti kan saya tidak salah. Gini. Ayo lo mau jawab apa lo? Udah, saya kasih setengah jam, saya tunggu kamu udah jawab dah. Ya, oke dengerin ya. Ya, setengah jam. Saya ingin memberikan komparasi berpikir karena Anda mengaku pernah sekolah gitu ya. Bukan Jadi, pernah, saya masih sekolah sampai hari ini saya masih sekolah, Pak. Oke, baik. Tapi dengarkan saya dulu, jangan ngoceh dulu ya. Tadi saya kan dikasih waktu ya. Dan pada saat Anda mengatakan Islam menghina Anda dengan Al-Maidah 72, kami tidak pernah bermasalah dengan Yohanes 14 ayat 6. Barang siapa tidak datang kepada Yesus, tidak akan mendatangi surga. Kami tidak akan pernah merasa terhina dan tersakiti oleh kalimat-kalimat bahwa kami adalah domba-domba sesat yang patut diselamatkan. Emang Yesus pernah ngomongin orang Islam domba sesat? Loh, kitabmu, Bos. Mana ada tulisan Islam mana ada tulisan Islam di Alkitab, Pak? Goblok lu. Nah, inilah lagi-lagi. Kalau kamu ngomongin terang-terangan Al-Maidah 72 yang memanggil Yesus adalah Tuhan, itu kafir. Nah, saya memanggil Yesus adalah Tuhan. Berarti Bapak kurang ajar, bangsat itu si Muhammad itu. Oke, sekarang saya tanya, Yesus mana ada menghina Muhammad? Oke, saya lari kepada Muhammad aja kagak pernah kok. Nih, ya. Justifikasinya itu kan neraka itu, Pak ya. Al-Maidah 72 ujungnya ya. Paham ya? Nah, komparasi yang sama saya arahkan kepada kitab Bapak yang notabene kami tidak pernah tersinggung. Kitab saya nggak pernah singgung agama Islam, Pak.
Kamu disuruh. Kitab kamu saya nggak kasih berhasil. saya. Kamu jangan fitnah saya, Pak. Kamu kasih jangan fitnah saya. waktu. Oh, nggak bisa. Kamu jangan fitnah saya. Kalau kamu fitnah saya stop, Pak. Kamu paham nggak teori komparasi? Tidak pernah ada orang Kristen, tidak pernah Alkitab Kristen menyebut-nyebut agama Islam, Pak. Saya jelaskan dulu, dengarkan dulu. Gitu itu kan kamu yang mengotak-atik. Oh, saya stop, Pak. Kalau kamu ngawur ya saya stop, Pak. Saya beri teori komparasi. Nggak bisa komparasi kalau ngawur. Kamu udah memfitnah. Kamu memfitnah Tuhan Yesus, Pak. Biadab kamu. Saya ingin membacakan satu ayat tentang ini, ya. Yohanes 14 ayat 6, kalau ada kata Islam di situ, saya kasih Bapak 1 miliar sekarang. Nah, inilah kalian ini, ya. Orang mau bicara dipotong, dikasih waktu dipotong. Ini karena kamu ngawur ngomongnya, saya potong, Pak, supaya jangan saya ingin kemana-mana. memberikan satu komparasi berpikir agar kita sama-sama objektif. Itu gitu namanya kamu goblok komparasinya. Nah, kalau kamu komparasi, kalau tadi ya Al-Maidah 72, kamu sebut-sebut Yesus, kamu sebut-sebut orang Kristen. Kamu nggak, Yohanes 14 ayat 6, nggak ada sebut orang Islam. Al-Maidah 72 dengan Yohanes 14 ayat 6. Tahu nggak konklusinya? Nggak ada urusannya Al-Maidah 4, nggak ada kaitannya Al-Maidah 72 dengan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 itu bukan menghina Islam, tidak ada kata Islam. Saya tidak mengatakan Muhammad aja, spermanya aja, sperma untuk menjadi Muhammad aja belum ada, Pak. Apalagi mau jadi Muhammadnya, apalagi Islamnya. Ya, kamu orang tidak konsisten deh. Kamu katanya mau ngasih waktu ke saya. Ya, tapi jangan ngawur dong ngomongnya dong. Masa saya suruh dengerin orang nyeloteh yang nggak jelas. Anda mengatakan Al-Maidah 72 menghina Anda. Itu ada kata disebut Yesus nggak di situ Al-Maidah 72? Yang menyebut Yesus adalah Tuhan kafir. Isa putra Maryam. Ya, apa Anda mengatakan Isa putra Maryam? Apa iya? Jadi Isa itu Yesus bukan? Saya tidak tahu Yesus. Yang kita pahami adalah Isa. Loh, saya ini tidak memanggil Isa, saya memanggil Yesus. Berarti saya kafir bukan? Itu urusan Anda. Loh, itu urusan Anda. Tadi kamu ngomongin saya kafir gara-gara saya ngomongin memanggil si Yesus ini Tuhan. Sekarang saya dengan kali kasih Al-Maidah 72. Tadi kamu sendiri yang kasih Al-Maidah 72. Kamu ini plan ini. Sekarang saya ikutin jalan pikiran kamu. Oh, mungkin itu Yesus. Saya itu nggak pernah manggil Yesus itu Isa. Saya nggak tahu yang lain. Kalau saya tidak pernah memanggil Yesus itu Isa, berarti saya bukan kafir dong. Oke, sekarang gini jelasin. Al-Maidah 72 kan berkata Isa adalah Allah. Ya, sekarang Yesus adalah Allah. Dengerin ya. Dengerin dong, ya. Dengerin ya. Jangan ngawur. Jangankan Yesus. Isa aja, manusia menuhankan Isa aja kafir. Apalagi Yesus. Gitu loh, Bos. Jangan diambil cara berpikir yang berbeda. Mau beda atau sama? Aduh, Isa ini lahirnya di pohon korma. Yesus itu lahirnya di kita sepakat beda, oke? Iya. Oke, kita sepakat beda. Kalau Isa itu memang bukan Allah. Kalau Yesus itu Allah. Oke, kita sepakat beda, oke? Iya. Dalam perspektif Islam, siapapun yang menyembah selain Allah, kafir. Yesus bukan Al-Maidah 72 aja, Pak. Yesus itu Allah, Pak. Ya, itu perspektifmu. Lah, loh, mau perspektifnya apa? Tapi kan Yesus itu Allah. Kalau kan itu kan perspektifmu. Saya tidak bisa bantah itu. Paham? Tapi perspektif Islam, la ilaha illallah. Gitu loh, Om Paul. Jelas, Om Paul? Nah, jadi jangan Iya, Yesus Allah. Ya, itu perspektifmu, bukan ruang saya untuk membantah itu. Oke? Berarti kamu menghina saya dong. Kamu kurang ajar nyebelin saya kafir, bajingan kau. Tapi pada saat Al-Quran menerangkan bahwa barang siapa menyembah selain Allah kafir, ya Anda nggak usah pusing karena Anda menganggap Anda punya Tuhan. Kamu menghina saya, kamu bilangin saya kafir, kurang ajar. Kamu itu namanya penghinaan, ya kan? Nah, pada saat kamu mengatakan saya domba sesat, emang saya terhina? Emang saya pernah ngomongin kamu domba sesat? Yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, domba sesat? Siapa bilang? Mana ayatnya? Kitabmu. Tunjukkan ayatnya, saya kasih 1 miliar buatmu. Akulah jalan hidup dan kebenaran itu. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya? Paham? Mana domba sesatnya di mana di situ? Domba tersesat itu patut diselamatkan, terlalu banyak ayat. Mana ada ayatnya? Islam, mana ada ayat Yohanes 14:6 itu ada kata domba tersesat? Di dalam Injil ada domba tersesat. Kamu jangan bolak-balik. Kamu tahu arti domba tersesat nggak? Apa, coba jelasin. Domba tersesat itu adalah orang-orang Israel yang kemudian
dia meninggalkan hukum Taurat, sehingga kemudian mereka mulai mulai berzina, mereka mulai bercerai, mereka mulai melakukan hal-hal ritual-ritual dengan meninggalkan kasih. Itu yang namanya tersesat. Orang-orang yang kemudian akhirnya berputus asa, itu yang tersesat, Pak. Oke. Iya. Pertanyaan saya, orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan sampai saat ini, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, itu tidak tersesat di mata Yesus. Oh, itu bukan sesat lagi, Pak. Itu bukan namanya bukan sesat itu, Pak. Apa tuh? Itu namanya nggak selamat, Pak. Sama, Pak. Gitu loh. Saya tidak merasa terhina. Loh, nggak masalah. Saya tidak merasa terhina. Di mana menghinanya kalau saya bilang Bapak nggak selamat? Loh, nggak selamat itu kafir namanya. Kok kafir nggak selamat? Bapak taruh dari mana arti kafir? Bapak coba baca lagi deh Al-Qur'annya deh. Kalau kafir itu artinya nggak selamat. Mas. Coba Bapak baca di Alkitab. Boleh nggak kita bilangin orang Islam itu, orang sesama saya itu kafir itu boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak usah membahas ke sana. Loh, kok nggak usah membahas ke sana? Bapak lagi cerita agama, sekarang saya membahas, Bapak membahas Alkitab saya bahas Alkitab saya, Bapak nggak mau. Itu Alkitab saya, mau suka-suka saya. Kafir itu suka-suka saya mau bahas Alkitab saya. Itu Alkitab saya bilang, kita nggak boleh bilang orang lain kafir. Lah itu urusanmu. Kok urusan saya? Memang urusan saya. Pada saat kitab saya mengatakan kamu kafir, kenapa Anda bermasalah? Kafir, tapi kamu ngomongin saya kafir, kan biadab kamu namanya bangsat. Lah kenapa kamu bermasalah? Oh, bermasalah, Pak. Loh. Sekarang saya bilangin Muhammad biadab bangsat. Kamu bermasalah nggak? Saya tidak bermasalah, karena saya tahu Anda siapa. Berarti kan nggak ada masalah, toh? Muhammad biadab bangsat cabul kan nggak ada masalah, kecuali kamu saya anggap manusia, gitu loh, Bos. Gitu loh. Terus saya apa namanya? Ya nggak tahu, gitu loh. Kalau manusia yang mengaku sekolah, tentu kalimatnya tidak seperti ini. Gitu Siapa loh, Bos. bilang? Gitu loh. Siapa bilang? Saya baru katakan. Oh, kamu siapa? Punya definisi begitu. Itu kan definisinya kamu. Lah, kamu orang bodoh. Kenapa saya harus dengerin orang kamu? sekolah itu basicnya adalah budi pekerti, Bos. Oh, saya punya budi pekerti jauh lebih dari kamu. Lah, kamu tadi saya katain saya tanya tentang keberadaan Tuhanmu saja kamu nggak bisa jawab. Kalau saya bisa jawab. Kok lari kemana-mana? Kok lari kemana-mana? Kita pertanyaan awal kan di mana Tuhanmu, bukti Tuhanmu. Keadaan Anda menunjukkan inilah mental iman Anda. Kok mental iman saya? Anda, ini menunjukkan saya lebih cerdas dari kamu, bahwa saya lebih fokus dari kamu. Saya tidak pernah mengatakan diri saya cerdas, tidak. Memang Bapak goblok. Anda selalu statementnya saya sekolah, gitu loh. Oh, kapan tapi saya bilang mulut saya sekolah? Anda tidak pernah disekolahkan. Kapan statement saya dari tadi kita ngomong-ngomong, kamu yang bahas sekolah saya terus dari tadi saya. Kamu kok? Putar ulang. Dari tadi kamu yang terus bolak-balik ngomong masalah sekolah saya. Ngomong tadi, ya, dengerin dari ya. tadi, putar ulang saja, Pak. Ini semua ada YouTube. Dari tadi kamu yang ngomong saya, kamu katanya masalah sekolah, saya bilang saya masih sekolah sampai sekarang. Nih, putar lagi ya, saya dengar putar ya. Putar lagi dong, iya putar lagi ya. Kamu sekarang cari YouTube-nya, kamu putar lagi. Saya S1-nya itu ini. Saya S2-nya ini adalah ekonomi marketing. Itu tadi di awal, Pak. Saya debat sama Bapak, tadi nggak cerita sekolahan. Dari awal saya katakan, saya ikutin Anda, gitu loh. Makanya hati-hati di mulutmu. Saya memperkenalkan diri supaya tahu dasarnya. Siapa bilang kamu memperkenalkan diri? Tapi kalau kita lagi debat, kamu lagi soko itu. Pak, saya waktu sekolah bioteknologi, saya nggak disuruh, kalau ngomong itu nggak boleh keras-keras. Nggak ada, Pak. Waktu saya sekolah marketing manajemen, kalau ngomong nggak boleh keras-keras. Kalau saya ngomongnya nggak keras, apa orang dengar? Video saya diviralkan, kelas saya, segala saya ngomongnya begini, Pak. Iya, kalau nggak, makanya video saya coba hari ini sudah 2.400 view nih sekarang nih. Mengapa? Karena orang-orang tertarik dengan cara saya ngomong. Coba lihat caranya si orang-orang Ustadz Islam, nggak ada yang tertarik. Ya, tidak mungkin lah mau bicara dengan Anda kalau Ustadz mah. Nggak ada yang berani, Pak. Ustadz, Pak. Muhammad bangkit dari kubur aja minta mati, Pak. Ya, terlalu rendah, Pak. Kok terlalu rendah? Muhammad itu memang rendah, Pak. Bicara dengan Anda gitu loh. Pak. Orang kalau saya Ustadz tidak mungkin juga ngotorin bibir saya untuk Anda, Bos. Sudah terlalu jauh. Pertanyaan saya yang Oke, gitu ya. Kasihan ya Pak Paul ini. Ya, saya kasihan sama kamu orang-orang Islam di Indonesia, makin lama makin bodoh, makin terbelakang. Iya ya, kasihan ya orang Islam di Indonesia ya Pak Paul ya. Kasihan sekali. Oke. Ya udahlah. Kesimpulannya gini Pak Paul, Anda merasa terhina dengan ayat-ayat Allah.
Oke, sekalian kalian bisa unmute sendiri-sendiri. Perdebatan sudah selesai. Susu kuda boleh. Kalau debat sama saya jangan muter-muter ya. Kalau saya tanya muter-muter, saya gas terus loh ya. Saya gas terus. Susu kuda silakan. Kalau Pak Paul rendah, keluar aja dari sini. Nggak apa-apa, biarin aja. Biar rame. Ini sekarang 2.400, biar rame. Halo. Keluarin saja Pak Sarul. Jangan di sini Saya lagi. keluar ya. Paul. Saya keluar aja deh. Keluarin aja Pak Sahrul. Jangan dong, Pak. Yang leluasa lagi. Pak Sahrul. Pak Sahrul. Justru Jangan Kapan keluar sih dong, Pak. Muhammad diangkat Sahrul itu kita jadi ada pendidikannya, ada pelajarannya bagi kita juga. Jadi Pak Sahrul tetap aja di situ. Jadi kita ini juga sama-sama bisa memahamin, ya kan? Oke, begitu teman-teman. Jadi Pak Sahrul tetap aja situ Pak ya. Yap. Dia selalu memaksakan kehendak sih. Pak Sahrul, saya mau tanya sedikit aja Pak Sahrul. Monggo silakan. Apa yang dimaksud, mungkin bisa kasih saya penjelasan tentang khusus bahasa Indonesianya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Baqarah itu Pak, kalau ke bahasa Indonesianya? Sapi betina. Sapi betina Pak ya. Itu kebetulan saya tahu loh, saya tidak harus tahu ya. Kebetulan Ya, saya tahu. memang kitab kebun binatang, ada laba-laba, sapi betina, ada... Udahlah Pak Paul. Anda lebih bawah sebagai manusia. Itu memang kitab binatang, Pak. Iya kan ada laba-laba, kitab sapi betina. Saya kan itu tidak menjawab binatang. Anda. Loh, saya mau jawab ini cerdas. suaminya saya, suka-suka saya mau jawab, mau enggak Bapak gimana sih? Bapak yang Sebentar Pak Paul. Sabarlah Pak. Tunjukkan kasih. Saya kan boleh-boleh. Pak Paul, saya berikan izin ngomong lah. Saya ini menunjukkan kasih. Berikan saya kesempatan ngomong lah. Ya, Silakan yang lain. ya Pak Toping mau ngomong Pak Paul. Silakan Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Halo, Pak Paul. Aduh. Lanjut aja. Pak Paul udah Silakan Pak Jenderal. Udah kejebak. Silakan Pak Jenderal masuk. Ada feedback nih. Ini feedback Pak Jenderal. Ya, YouTube-nya di mute dulu, Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Pak Toping. Ya, sini. Ya, silakan Pak Jenderal. Di YouTube-nya jadi rame nih 2.400 sekarang nih. Harus itu caranya ngeramein YouTube. Bagus, Oke. Pak Paul, bagus. Oke. Kalau silakan Pak Jenderal. Yang lain diam. Sebentar ya, ini saya mute semua. Ini saya mute. Ya, ini saya mute ini. Iya, sebentar. Pak Jenderal bisa unmute sendiri ya. Bentar ya. Pak Jenderal bisa unmute, silakan Pak Jenderal. Di unmute Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Di unmute. Ya. Pak Jenderal. Di unmute mikrofonnya. Halo ya? Dengar Pak Sarul. Masuk. Baik. Siap. Begini, Siap. Pak Sarul yang saya hormati ya. Siap. Saya kalau nggak salah mungkin kalau Pak Sarul mendengarkan apa yang saya katakan dari kemarin, ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kalau Pak Sarul menanyakan apa itu kita nggak akan ketemu karena kita berbeda terminologi. Kita berbeda terminologi. Tetapi kalau mau, tanyalah diri sendiri. Contoh, mengapa saya menyebutkan Tuhan saya itu adalah firman? Mengapa Tuhan kami itu kami sebutkan Bapa? Mengapa Yesus itu kami sebutkan dia anak? Karena dia harus menjadi manusia untuk menebus dosanya. Itu keimanan kami. Tapi kalau saudara Muslim mau menyebut Tuhannya Zat, ya silakan. Saya nggak mau berkomentar tentang itu. Tetapi beginilah, kalau kita berbeda terminologi, nggak ketemu. Contoh, kalau menurut Muslim kafir itu adalah ini. Sementara menurut yang pengikut Yesus, kafir itu adalah ini. Saya kan udah bilang, dari awal, ya, Bible saya itu bukan kitab suci. Tidak kitab suci, itu konstitusi kerajaan Tuhan. Karena kami, Tuhan itu adalah raja. Bagi kami ya, kalau bagi Muslim bukan raja, terserah. Tapi bagi kami raja. Dia sang raja. Sang raja, itu loh.
Kenapa kalian juga menyebut Nabi Muhammad baginda? Tapi kita nggak persoalan dengan itu gitu loh. Tetapi beginilah ya, kalau kita beda terminologi, tidak satu terminologi, kita berdiskusi nggak akan ketemu. Makanya kita jadi debat kusir, saling menyalahkan. Saya yang benar, kamu yang salah. Kamu salah, saya yang benar. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Bagi saya, Tuhan di keyakinan saya, Tuhan tidak menciptakan agama. Kalau Bapak tanya tadi ke saya, pasti saya jawab, tidak ada. Tuhan, Bapa yang ada di surga, Raja yang kami sembah, itu tidak menciptakan agama. Kenapa? Apakah Nabi Muhammad itu beragama? Sekarang saya tanya, kenapa kami tidak beragama? Ini menurut definisi kami ya, menurut terminologi. Agama itu diciptakan kapan? Siapa yang menciptakan agama? Agama itu bagi saya, bagi definisinya apa? Definisi agama itu apa? Supaya tidak terjadi keributan. Tapi lihat, ada agama jadi ribut kan? Makanya juga saya bilang, ya, saya sesama orang pengikut percaya, ya tidak pernah menyebutkan kami agama Kristen. Saya dulu kalau nggak saya tulis agama, saya nggak bisa masuk Taruna, nggak bisa jadi jenderal saya. Karena dipaksa. Paksa itu apa? Karena paradigma, undang-undang diatur seperti itu. Bayangkan ya, itu banyak dulu belakangan aja setelah zamannya Pak SBY kalau nggak salah. Aliran kepercayaan diakui. Kenapa? Mereka sudah sering komentar. Saya sebagai ketua kerukunan masyarakat hukum adat, mereka bilang, Pak Tobing, kami ini dipaksa berbohong gara-gara KTP. Karena kami nggak beragama. Tapi karena kalau kami mau mendaftar kerjaan tidak ada agama, dianggap kita PKI, akhirnya kita terpaksa tulis di kolom itu. Nah, jangan kita. Ya makanya kan saya bilang dari kemarin, paradigma itu membuat kita itu terbelenggu. Kita harus ikut gitu loh. Saya nggak mengatakan bahwa agama Islam itu jelek. Saya nggak mau. Kenapa? Karena bagi saya silakan agamamu, agamaku, agamaku. Itu pegangan. Jadi jangan mengkafir-kafirkan juga orang Kristen. Itu nggak benar. Tempatkanlah agama itu di ruang hati dan pikiran Anda. Mau masalah masuk neraka, mau masalah masuk surga. Itu bukan urusan masing-masing agama. Itu masing-masing kalian lah. Jadi jangan dirempet-rempet lagi sekarang ke agama Buddha, ke agama yang lain. Itu bahaya. Kita jadi ribut nanti di sini. Nggak bagus. Ya nggak bagus. Ya. Bisa saya interpretasi Pak Jenderal? Sebentar dulu ngomong. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, mengapa Anda memilih agama Islam? Saya bisa jawab, mengapa saya memilih agama Kristen? Bukan agama Kristen, mengapa saya mengikut Yesus? Saya bisa jawab. Tapi coba, Anda jawab dulu, mengapa? Jadi jangan bilang, bagi saya, Tuhan saya bukan Tuhan Allah. Bagi saya, Allah itu bukan Tuhan saya. Bukan Tuhan saya. Di Kristen juga terjadi perbedaan, nggak sama. Bagi saya, Tuhan saya itu Sang Raja, Bapa Yahweh. Ya, karena tidak ada sebutlah Tuhan nama saya Allah, nggak ada. Itu Tuhannya Muslim. Karena kita jadi berbeda, berbenturan. Ya, berbenturan karena kita sendiri juga masih terjadi perbedaan. Jadi mohon maaf, kalau Bapak tanya mengapa? Mengapa umpamanya contoh ini kalau saya tanya ya, kalau saya boleh bertanya. Ya, saya izin Anda dulu bertanya ya, Pak Sarul. Mengapa? Siap. Ya, mengapa Nabi Muhammad tidak pernah menyebut Bapa? Ada nggak kata Bapa di Quran? Nggak ada. Satu. Yang kedua, ya, mengapa Muhammad menikahi seorang janda Siti Khadijah yang mereka direstui secara Katolik? Karena si Warakah itu Katolik. Nah, kenapa Al-Quran itu baru dirumuskan setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga? 571 tahun. Jangankan 570 tahun, 100 tahun saja. Nggak akan sampai 100 tahun. Tidak mungkin ingat semua itu dituliskan. Oke, mengapa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Ya, karena kalau bagi kami ya, ini bagi kami supaya bisa membedakan ya. Tuhan kami, Raja kami, Bapa kami tidak pernah dia hadir di kegelapan. Musa di dalam keadaan terang. Ya, Yakub di dalam keadaan terang. Jadi dia nggak pernah. Nah, tadi Bapak bertanya, kapan kok Musa menyembah Tuhan Yesus? Karena tadi itu, ya, Bapa yang ada di surga itu Alfa dan Omega. Ya, Alfa dan Omega. Bahkan
Tuhan Yesus juga kalau di Bible kami ya, kami nggak maksakan ini. Saya hanya memberikan penjelasan. Saya sudah ada sebelum Abraham ada. Apa maksudnya? Nah, makanya kita beginilah. Kalau saya ditanya, mengapa saya memilih Kristen? Pertama, kepercayaan. Perintah dari Tuhan itu original. Original, tidak berubah. Ya, dari mulai Adam diciptakan sampai saat ini, itu firman yang disampaikan itu original. Tetapi jangan bawa Paulus. Makanya saya bilang tadi, Bible itu, ya, Bible itu, the Holy Bible, ya Bapak silakan cari nanti apa arti kata holy. Holy itu bukan artinya suci aja, tapi satu-satunya Bible. Tidak ada Injil yang lain. Jadi kita sendiri juga bingung. Ya saya sebagai pengamat ya, sebagai mengkaji, saya memang nggak sekolah pendeta. Tapi kalau Bapak tanya, mari kita buka. Ya, itu tanya, mengapa itu? Ya sekarang tanya, mengapa lagi? Nabi Muhammad punya putra 3. Ya, 2 dari Siti Khadijah, 1 dari yang istri kedua. Kenapa diambil Tuhan? Masih kecil. Jawab, kalau Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, berarti kan Nabi Muhammad punya keturunan yang melanjutkan semua perjuangan dia. Nah, ini yang begini tanya. Saya kan tanya mengapa. Kalau saya ditanya mengapa sampai hari ini, ya, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah itu, Raja yang kami sembah, akan datang kembali nanti. Tunggu akhir zaman. Dan mengapa di pengikut Kristus tidak ada yang namanya kiamat? Tapi di kalian ada kiamat. Kenapa? Tuhan yang mana yang mengatakan kiamat? Bagi saya tidak ada akhir zaman. Akhir zaman itu turun ke dunia. Mengapa Nabi Isa? Nggak ada. Bagi kami, Tuhan tidak menamakan Yesus itu Isa. Nggak ada. Berilah nama dia Yesus. Perawan Maria, berilah engkau akan mengandung seorang putra, berilah dia nama Yesus. Nah ini ada perbedaan. Kita jadi konflik. Mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Bukan di bawah pohon korma. Udah jelas-jelas kok Bethlehem. Bethlehem itu apa artinya? Bet Elohim. Rumah Elohim. Jadi tolong, karena Bapak belajar dari yang lain, kita belajar dari yang lain, nggak ketemu kalau diadu-adu. Mohon maaf ya, saya ini nggak akan ketemu ini. Kita sampai besok pagi pun nggak akan bisa. Karena membawa sudut pandang yang berbeda. Perspektif yang beda. Terminologi yang berbeda. Kalau Bapak bilang kami kafir, saya bilang, saya senang sekali. Karena kafir itu bagi kami anak firman. Bagi kamu tidak. Yang tidak muslim kafir. Beda dong. Beda. Jadi jangan disamakan terminologi yang tidak sama. Nggak ketemu. Mohon maaf ini. Saya mohon maaf sekali. Ya, silakan. Tidak ada kristenisasi. Tidak ada. Karena Tuhan berfirman di kitab kami, tidak ada Injil lain di muka bumi ini. Tidak ada juru selamat yang lain di kolong langit ini. Lah kami percaya itu. Kalau Bapak nggak percaya, ya silakan. Ya silakan. Nah, pertanyaan lagi. Jangan kita menyeret-nyeret agama lain yang, kalau menurut Anda itu kafir. Nggak boleh. Karena mereka punya ajaran mungkin sebaiknya satu-satu ya pertanyaannya ya. Biar saya bisa jawab. Oke, sekarang jawab dulu pertanyaan saya kok. Tapi nanti kalau saya ditanya, saya jawab. Sama jendelanya. Oke, silakan. Satu-satu aja pertanyaannya Pak. Apa? Iya. Tanyakan ke saya. Jangan ke Pak Paul, nanti jadi ribut kalian. Nggak akan ketemu ini. Enggak, maksud saya Pak Jenderal tanya ke saya tentang apa itu? Nah, kan tadi tanya. Sekarang kan tadi saya tanya. Bapak banyak pertanyaannya, satu-satu saja dulu. Oke. Otaknya nggak nyampe Pak Jenderal, mesti satu-satu masukannya Pak Jenderal. Iya, oke lah. Silakan Bapak yang bertanya sama saya. Saya sebetulnya masuk di sini bukan dalam rangka menanyakan keadaan iman Anda gitu loh. Hanya saja Pak Paul selalu mengatakan Islam itu agama biadab. Itu yang tidak saya terima. Tapi apa yang disampaikan Pak Jenderal cukup cerdas dan cukup piawai ya. Karena beliau adalah orang terdidik ya. Tapi yang ingin saya masuk di Pak Jenderal adalah masalah ketidakkasihan Allah terhadap Nabi Muhammad yang anaknya laki-laki meninggal. Di dalam konsep Islam, Allah itu tidak menunjukkan kasihnya dalam menghidupkan atau mematikan seseorang. Tidak di situ.
Nah, yang kedua, Pak Jenderal tadi mengambil ujung ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, di dalam Islam, ayat itu adalah ujung ayat. Pak Jenderal harus paham, surat Al-Kafirun itu turun, kenapa? Nah, disinilah masalah antara Islam dan Kristen tentang memahami kafir, gitu loh. Surat itu turun pada saat itu Nabi Muhammad diajak menyembah Tuhan Arab jahiliyah pada saat itu, sementara Rasulullah menolaknya, dan Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun dengan keadaan seperti itu tidak mungkin menyembah Tuhan saya. Lalu turunlah ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, terhadap kawan-kawan kafir. Nah, pertanyaannya, kenapa kalimat ini turun? Itu ada dakwah yang dilibatkan untuk orang Islam, orang-orang beriman, bukan hanya lakum dinukum waliyadin gitu loh, Pak. Gitu loh. Mohon maaf Pak Sarul, saya tidak bertanya sampai ke situ. Saya tidak tanya Al-Kafirun apa yang Bapak sampaikan ayat itu, enggak saya tanya. Biar jelas saja. Ya. Tapi itu tidak menjawab yang saya tanya tadi. Yang bahaya Bapak itu memangkas ayat, itu bahayanya, Pak. Oh enggak, saya enggak memangkas ayat. Cuman itu yang saya pernah namanya, Pak. Lakum dinukum waliyadin itu pangkas ayat namanya. Agamamu adalah agamamu. Kan itu yang sering kalian sebarkan. Agamaku adalah agamaku. Tapi sebelumnya itu dakwah, Pak. Dakwah dulu, Pak. Ya saya kan hanya mendengar itu, makanya saya sampaikan, saya nggak memotong ayat. Makanya saya kasih tahu Bapak, ayat itu disampaikan setelah kita berdakwah. Orang menolak kebenaran Allah, itu Pak. Oke, silakan. Itu memang ranahnya kalian lah. Betul. Ya ranah kalian, saudara-saudara yang Muslim itu ranahnya kalian. Cuman yang pernah saya dengar, agamamu adalah agamamu. Agamaku adalah agamaku. Jadi maksud saya di sini, ya supaya kalian berdua tidak ribut, sudahlah. Jadikan agama Anda yang menurut agama Anda, ya, jadikan ruang dan di tempat Anda saja. Jangan keluar, jangan gara-gara itu jadi membenarkan, menyalahkan agama lain. Saya juga nggak setuju. Saya juga nggak setuju. Saya juga Pak Jenderal, sebentar Pak Jenderal, jujur ya. Saya tidak punya ruang menyalahkan keimanan kawan-kawan Hindu Buddha, tidak pernah. Hanya saja saya minta Pak Paul untuk tidak mendiskredit Islam dengan menyebut Islam itu adalah agama biadab. Allah yang disembah lalala itu adalah sangat menyakitkan. Yang saya khawatirkan amarah orang Islam timbul pada orang Kristen yang ada di Indonesia, itu yang saya khawatirkan. Oke. Saya juga saya jujur aja. Dalam hal ini saya harus bertindak benar. Ya, karena saya sekarang ini menjadi pihak ketiga. Kalau ada orang berdebat, perlu pihak ketiga. Tapi saya harus netral. Jadi saya minta maaf atas nama Pak Paul, saya yang minta maaf. Ya, saya minta maaf. Saya nggak pernah mau menjelek, ya. Saya tidak mau menjelekkan Muslim. Jadi begini, ya tolong, di ajaran kami, saling memaafkan itu wajar. Bukan wajar lagi, perintah. Saling mengasihi, saling kasih mengasihi itu perintah. Bukan wajar lagi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mohon maaf, saya atas nama sekarang. Atas nama semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin hari ini membuat Bapak tersinggung. Saya yang minta maaf. Ya, saya yang minta maaf atas nama. Kalau saya cukup dewasa Pak dalam menyikapi itu, saya khawatir. Makanya tadi kan. Oke. Sekarang saya kalau boleh menyampaikan, Bapak bertanya, mengapa saya memilih percaya kepada Tuhan Yesus? Saya jawab, boleh? Kalau gini Pak, kalau saya gini. Sih tidak begitu, tidak perlu sampai harus minta maaf ya, karena yang Pak Paul sampaikan itu sendiri hanya menyikapi apa yang sudah terjadi bagi. Ya sudahlah, jadi begini Pak. Tidak perlu sampai harus minta maaf. Jadi maksud saya gini loh, bedakan dulu individu yang mengaku Islam dengan Islam sebagai lembaga, itu maksud saya loh. Oke. Forum yang saya jadi pada saat pendeta melakukan kesalahan, saya tidak akan mengatakan Kristen biadab, tidak mungkin. Iya sudahlah. Pak Sahrul,
Pak Jenderal ini kafir bukan Pak Sahrul? Kalau Anda tanya saya, tentu saya berkiblat kepada ayat Allah. Ya kafir, Pak. Iya, berarti Pak Ya, Jenderal nggak ini apa-apa. kafir. Jadi Iya. Pak, sekarang begini, Pak Sahrul, saya dibilang kafir sama Bapak nggak masalah. Bagi saya Nggak nggak. masalah. Nggak ada masalah. Bahwa itu salah. Bagi saya nggak masalah saya disebut kafir. Kenapa masalah gitu loh? Iya, kenapa? Kenapa saya kalau disebut kafir nggak marah? Kenapa? Betul. Saya punya keyakinan sendiri kok. Kalau orang lain bilang saya kafir apa kek mau dibilang monyet pun apa terserah, nggak ada masalah buat saya. Kenapa? Betul. Oh, kalau saya tadi mungkin masuknya terlambat ya. Saya masuk terlambat tadi, tapi perdebatan itu terjadi pada saat Pak Paul mengatakan ada pembakaran gereja, penutupan gereja. Nah, tindakan seperti itu yang disikapi oleh Pak Paulus. Jadi saya kira untuk Pak Jenderal, Saya sepakat, siapapun yang menutup rumah ibadah orang Kristen biadab, saya sepakat. Karena Islam tidak pernah mengajarkan itu. Lah iya, jadi begini aja lah. Saya kan sudah bilang tadi, ya. Saya sebenarnya tadi ini nggak mau berkepanjangan. Tadinya saya nggak mau masuk, tapi anak-anak lihat, Pak, itu ribut di sana. Akhirnya saya bangun, saya terpaksa. Ya, sudah biasa Pak Jenderal. Kalau YouTube saya Pak Jenderal sudah memang betul, selalu panas Pak Jenderal. Pak Jenderal, Pak Jenderal. Begini ya. Pak Jenderal. Pak Jenderal. Pak Jenderal. Ya. Jadi Pak Jenderal, Bapak pernah di seskuat Pak ya? Apa? Bapak pernah di seskuat Pak ya? Loh iya, saya pernah ngajar, saya pernah seskuat. Semua sekolah militer yang ada di negara ini nggak ada satu tangga pun yang tidak saya lalui. Satu letting dengan Pak Sarifuddin Tipe, Pak? Bukan, saya satu lettingnya sama Pak Budiman, ya. Kemudian kalau Sarifuddin Tipe itu 4 tahun di atas saya, yang Makassar. Dia pernah dan seskuat kan ya? Iya pernah. Iya, satu pengajian sama saya beliau, Pak. Iya, nggak apa-apa, silakan lah. Ya, Bapak mempunyai keimanan seperti itu silahkan. Ya. Saya kalau ditanya, kan Bapak mungkin bertanya juga, kenapa Pak Tobing memilih Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Raja, sebagai Bapak? Mengapa? Kan mungkin ada pertanyaan seperti itu juga. Kalau saya gini Pak Jenderal ya. Saya sebetulnya tidak akan bertanya tentang konsep keimanan apa yang diimani oleh siapapun di luar Islam. Nah, justru saya bertanya, kenapa Anda tidak menjadi Islam? Karena Anda tidak percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Islam. Itu aja. Iya, itu jawabannya. Yang pertama kan saya jawab. Itu saja. Ya, oke. Jadi saya tidak akan menyebut Tuhan saya Allah. Saya pribadi ya, kalau ada orang Kristen menyebut Tuhannya Allah, silakan. Karena begini, nggak akan mungkin bagi saya ya, ada kalau bicara kitab suci, tidak ada dari satu Tuhan, 2 kitab sucinya yang berbeda isinya. Nggak mungkin. Itu bagi saya ya. Saya melihatnya dari kacamata seorang militer dan seorang ahli strategi. Ya, tapi silakanlah. Saya kan bilang, kalau menurut Muslim, saya dengar kemarin itu bahwa Tuhan itu adalah zat. Ya silakan. Saya nggak akan komentari itu, nggak saya komentari, nggak. Tapi saya punya keyakinan sendiri, iman saya sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja, bahwa Tuhan itu adalah Bapa, bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat saya, ya kan? Jelas di situ bahwa Tuhan itu bermoral. Saya tidak perlu diskusikan siapa bermoral atau tidak bermoral, ya. Tapi Tuhan itu meaningful dan saya jelas ada tujuan akhirnya, ada tujuan akhir. Sebenarnya kalau menurut iman Kristen, semua orang iman kekristenan atau yang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini sudah mati. Makanya dia mati di kayu salib. Makanya ada perbedaan kan? Kalau menurut Muslim bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib, tidak mati. Tapi kami nggak komentar tuh. Ngapain saya komentar itu? Saya punya keyakinan sendiri kok, punya iman sendiri. Oke ya Pak Sahrul ya. Jadi kita nggak perlu lagi mendiskusikan begini. Saya ingin memberikan satu konklusi Pak Jenderal ya. Iya. Konklusi saya begini. Kita sepakat bahwa di dalam dunia ini bukan hanya 6 agama. Bahkan ada belasan agama. Nah, kita sadar betul bahwa esensi hidup manusia tidak boleh lepas daripada surga dan neraka pada ujungnya. Kita yang mengaku bertuhan ya. Dan kita harus berani menjustifikasi diri
pasti ada satu yang benar Tuhan ini. Entah itu Tuhannya Buddha, entah itu Tuhannya Shinto, entah itu Tuhannya Konghucu, entah itu Tuhannya Allah, Tuhannya Islam, entah itu Tuhannya Kristen. Which one the right one? Kita nantikan di akhirat kelak. Itu kan begitu. Gini. Kenapa harus berdebat gitu loh? Iya, makanya ya coba lihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya kan, yang bukan Muslim dikafir-kafirkan, yang bukan Muslim pasti masuk neraka. Lihat Yahya Waloni itu, lihat ngomongnya kayak apa itu pedasnya. Sebentar Pak Jenderal, biar lurus ya, Tunggu dulu. Tetapi itu saya nggak komentari itu ya, tetapi itulah yang beredar. Gini Pak Jenderal, biar jelas bahwa bila pun ada orang Islam membicarakan di luar Islam itu kafir, itu adalah syariat, Pak. Nah, seperti yang Pak Jenderal katakan tadi, tidak ada masalah Islam mengatakan saya kafir karena saya telah beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Betul. Kan begitu? Iya. Jadi, maksud nah, saya, Anda juga jangan siapapun di luar tersinggung Islam, ketika dibilang kafir. Oh enggak. Gimana? Saya enggak tersinggung dibilang kafir. Cuman kan tidak semua orang seperti saya. Iya benar. Itu tidak semua orang seperti saya. Itu subjektif. Nah, gini. Seperti saya, Pak. Jadi begini. Ini sekarang kenapa di era reformasi ini muncul semua kalimat-kalimat ini? Kenapa sebelumnya Orde Lama, Orde Baru itu nggak pernah dikedepankan? Artinya mengemuka gitu loh. Ini juga harus dianalisa. Kenapa waktunya sekarang ini dimunculkan seperti ini? Kalau saya pun saya ketawa-ketawa aja saya dibilang kafir, nggak ada masalah buat saya. Itu kan menurut pandanganmu gitu. Tapi begini Pak, kesepakatan Bapak berdua di sini ini itu bukan keputusan yang akan ditaati oleh semua. Iya. Itu persoalannya. Enggak, biar jelas begini. Jadi gini loh, orang Kristen juga tidak boleh merasa alergi dengan apa yang tertera di kitabnya Islam. Dan sebaliknya, Islam pun tidak boleh alergi bahwa keselamatan hanya ada di Yesus. Gitu loh. Itu kan sama sebetulnya. Tapi di situ kan tidak pernah menyebut Islam di Alkitab, tidak pernah ada. Mas, tolong pahami ya. Jangan mengerucut kepada Islam. Barang siapa tidak datang kepada Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa. Artinya apa? Orang Islam tidak beriman pada Yesus. Tolong pahami. Kalau dia merasa bukan bagian dari itu, tidak usah tersinggung gitu. Nah, kami tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Kalau kata kafir itu hanya ada dalam kitab berupa tertulis, berarti hanya Islam yang tahu toh. Namun artinya apa? Jadi gini loh. Namun gini deh, coba tolong pahami ya. Verbal di ruang publik. Katakan seperti Pak Jenderal tidak tersinggung dengan kata-kata itu. Tetapi apakah semua orang Kristen yang seagama dengan Brigjen Jenderal harus sama perasaannya dengan biar jelas. Karena kesepakatan itu bukan keputusan, itu persoalannya. Gini. Saya tidak pernah mengatakan kesepakatan ini adalah keputusan yang harus ditaati atau yang harus bukan keputusan. Di-approve oleh siapapun ya. Nah, saya mau katakan ya, bahwasannya Islam itu berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Sepakat nggak, Pak? Walaupun Bapak tidak beriman. Oke. Nah, pada saat kalimat kafir itu hadir, sebaiknya kalian itu bertanya, apa definisi kafir menurut Al-Quran gitu loh. Orang yang menolak Islam sebagai agama, udah selesai. Pada saat itu kalian hardikan kepada orang lain yang bukan Islam bagaimana? Kalau itu tertulis di kitabmu, no problem. Tapi ketika ada orang Kristen kalian bilang, woi kafir, bagaimana? Oh tidak boleh. Gini. Ternyata di ruang publik sekarang itu sangat banyak loh. Pak, dengarin saya ya. Saya ingin bicara tentang Islam. Coba ya, saya jawab ya. Iya. Di dalam Islam itu Pak, ayatnya jelas ya. Jangan Allah itu menyeru berbuat baik dan berlaku adil kepada kafir sekalipun ya. Nah,
Jangan dulu bicara. Saya bicara dulu. Jangan dulu bicara, biar jelas ya. Meneriakan kekafiran orang itu tidak patut. Tapi bila mana Bapak datang kepada saya, Pak Sahrul, menurut ajaran Islam kami ini kafir, saya tidak akan berkata kamu kafir. Saya akan tunjukkan ayatnya ini. Gitu loh Mas Bro. Bapak membalikkan situasi faktanya dengan analogi Bapak. Jadi nggak nyambung. Faktanya tidak seperti yang Bapak bikin analoginya. Faktanya Bapak bicara regulasi atau bicara individu? Saya mau bicara individu atau regulasi. Saya mau bicara begini. Kan menurut saya mau bicara begini. Tapi dulu Pak. Galaksi saya dulu. Kan tidak begitu. Ya, bentar Pak Galaksi. Jadi gini Pak Sahrul Saleh. Sebenarnya Islam, ala SWT, Quran menurut sejarah baru ada di dunia tahun 620. Jangan membahas itu Pak, jangan membahas ke sana. Jangan membahas ke sana. Biar nanti tuntas tentang kalau saya bahas kitab Anda rancu nanti. Oke. Halo. Tunggu. Paham ya? Bahas aja, coba hancur gak coba bahas hancurnya di mana? Harus kita bahas. Biar nanti ada bahas. Siapa yang kafir? Biar nanti kita bisa menyimpulkan siapa yang kafir, oke? Enggak, Anda mau bahas kitab saya, sementara Anda tidak beriman pada kitab saya. Saya tidak membahas Anda, saya membahas sejarah. Saya membahas sejarah. Saya tidak membahas kitab Anda. Tunggu dulu. Apa ada salah membahas tentang kitab Anda? Saya membahas tentang kebenaran sejarah. Apa ada salah membahas sekarang pertanyaan saya, ada nggak perintah di kitab Anda menjelaskan bahwa Al-Quran ada? Ada nggak? Tidak ada. Di kitab kami ada Pak, Injil Taurat. Nah, itulah penistaannya kalian sok-sokan bahas kitab si Muhammad itu kurang ajar. Tadi sudah Pak Paul sudah jelasin. Aduh. Yes, Bebal amat sih kalian ini orang Islam ini loh. Mulai lagi kan. Pak Paul, bentar saya mau Abdul. Mulai lagi kan. Pak Jenderal ini biar Pak mulai lagi dulu kan. Pak Jenderal biar Pak Martin dulu ngomong. Sebentar, izin dulu. Tadi sudah resen dari tadi. Mulai kan? Iya, benar. Nah, saya mau memastikan bahwasanya Islam, Quran, dan ala SWT baru ada tahun 620. Benar nggak? Salah. Pak Sahrul Saleh. Salah total. Coba. Yang benar bagaimana? Allah telah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum tahun 620 siapa yang menyembah Allah SWT? Siapa yang mengenal? Ini saya mute semua kecuali Pak Marbun ya supaya jangan ini. Cocok. Kalau ada tamu ini kita jangan dikeroyok begitu. Tapi kalau saya mau ngomong nanti harus diberikan kesempatan loh. Pasti habis Pak Marbun langsung Pak Jenderal, habis Pak Marbun langsung Pak Jenderal ini ya. Saya mau ngomong juga Pak. Habis ini ajar Pak. Sebelum tahun 620. Sebentar saya mute semua. Tolong jangan ada yang di unmute. Ini bisa unmute sendiri kecuali Pak Syahrul sama Pak Marbun ya. Tolong dong rame-rame disiplin supaya jangan keroyokan begitu ya, nggak enak nih. Oke, sekarang Pak Marbun sama Pak Syahrul silakan dinyalakan sendiri. Pak Syahrul sama Pak Marbun nyalain sendiri bisa deh kayaknya. Oke, silakan. Sebelum tahun terusin. Ya, oke, terima kasih. Nah, kata keterangan dari Pak Sahrul tadi bahwasanya ala SWT itu sudah ada sebelum tahun 620. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah atau mengenal ala SWT sebelum tahun 620? Adam alaihi salam. Adam alaihi salam itu ada di mana tertulis? Dia adalah manusia ciptaan Allah yang pertama. Ciptaan Allah yang pertama ditulis di mana? Tertulis di mana? Di Al-Quran ada. Quran ada tahun berapa? Nah, gini, sebelum saya jawab. Gini. Jangan ketawain dong, jangan ketawain kasihan. Jadi gini, ya. Mampus. Saya minta saudara-saudara di sini untuk saya mute semua kecuali Pak Syahrul ya. Silakan Pak Syahrul di unmute Pak Syahrul. Pak Syahrul tolong di unmute sendiri. Yang lain jangan nyalakan mic-nya dulu ya. Iya. Yang tertib jadi dong. Gini. Jadi kalau Bapak bertanya tentang Islam, saya akan menjawab dengan Islam, bukan asumsi. Ya. Di dalam iman Islam tidak ada yang terjadi sesuatu kecuali kehendak Allah. Nah,
Kalau Bapak mengatakan oleh SWT itu hadir di tahun 500 sekian, itu adalah logika Bapak. Jadi gitu, Pak. Oke. Itu bukan logika, Bos. Itu catatan sejarah. Kalau logika, itu bisa saya bikin-bikin. Karena logika bisa bersifat personal dan subjektif. Tetapi kalau sejarah adalah fakta sejarah. Fakta yang tidak bisa dibantah. Karena memang dalam sejarah dunia tertulis Islam itu ada baru tahun 620. Bersama Islam datanglah Quran. Bersama Quran datanglah Allah SWT. Karena Tuhan di dalam Quran adalah Allah SWT. Ingat, Allah SWT yang ada dalam Quran bukan Allah atau Tuhan atau Yahweh atau Yehovah yang ada dalam Bible. Baik itu dalam kitab orang Yahudi maupun dalam Ansih, Inherent, kitab perjanjian lama orang Kristen. Allah SWT itu bukan Jehovah, bukan Tuhan yang disembah oleh Musa. Baik, ya. Jadi apa yang Bapak pahami di sisi fakta maupun sejarah sah-sah saja. Tapi Al-Quran memberikan gambaran bahwa Allah itu dari awal sampai dengan akhir, dia adalah menceritakan semua apa-apa yang terjadi. Adam diceritakannya, bumi diceritakannya, bulan diceritakannya. Jadi ini adalah iman Islam yang terurai di dalam Al-Quran. Nah, perkara Bapak merunut ke sejarah yang menolak Allah SWT itu bukan Allahnya Adam, itu prerogatif Bapak dengan fakta sejarah yang Bapak miliki. Hawa diceritakan nggak Pak? Hawa diceritakan nggak Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Pak? Bentar, saya mau menimpali lagi. Itu iman Islam, bahwasanya Allah yang menciptakan seluruh dunia dan isinya. Pertanyaannya, Allah SWT kan ada dalam Quran. Kemudian dalam Quran dibilang, tertulis, Allah SWT itu menciptakan alam semesta, dunia dan isinya. Sedangkan tahun 620, bahkan sebelum tahun 620, alam semesta, langit dan bumi, dan setelah isinya sudah ada. Lalu kapan Allah SWT itu menciptakan langit dan bumi seperti yang tertulis dalam Quran yang ada tahun 620 itu? Sip. Inilah yang saya katakan, ini yang Bapak pahami tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang nabi-nabinya, tentang kitab-kitabnya, artinya gugurlah pemahaman Bapak tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir pada saat nama Islam itu hadir. Saya ini bicara fakta. Fakta itu kitab suci. Allah menceritakan Zabur, Allah untuk menceritakan Taurat, Allah menceritakan Injil. Nah, lagi-lagi bila mana Bapak tidak berkenan dengan iman saya, Bapak jangan memaksakan keadaan ini. Nah, saya tidak memaksakan keadaan ini, Nah, saya udah jawab kan? Enggak, belum tuntas. Ketidaktuntasan itu adalah logika Bapak yang menolak iman Islam. Itu bukan logika, Pak. Ya? Itu bukan logika. Gini, Pak. Nah, jangan salah, itu bukan logika. Jadi gini, Pak. Itu fakta. Kalau Bapak bertanya, Pak, gini ya, kalau Bapak bertanya, saya udah jawab kan, Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi Bapak tidak boleh mengoreksi saya sejauh apa. Al-Quran tahun berapa akan ada? Berbalik menyerang Bapak gitu loh. Al-Quran tahun berapa ada? Al-Quran tahun 2000 pun Allah itu telah ada. Sebelum dunia ini ada. Jadi jangan membahas Al-Quran adanya kapan. Al-Quran menceritakan, Pak. Al-Quran datang bersama Islam nggak? Ini masalah Bapak ini, gitu loh. Saya udah katakan. Enggak masalah saya, ini masalah. Nggak ada yang punya masalah di sini, Pak Sahrul. Nggak ada yang punya masalah. Pak yang punya masalah ini. Paul, diam dulu Paul ya. Saya lagi bicara. Bukan masalah diam karena Bapak tadi muter-muter, saya mesti lurusin dulu. Saya ini kan moderator atau apa sih? Saya ini moderator apa? Saya ini moderator. Marbun dengan Syahrul itu pasti tidak ketemu. Jadi kembalikan lagi ke Pak Paul dengan Pak Syahrul.
kembalikan lagi ke Pak Paul dengan Pak Syahrul. Ruang pribadi tidak memblok kiri dan kanan, itu definisi moderator, Paul. Mana ada moderator definisinya begitu? Kamu dapat dari mana itu? Coba moderator sama saya pakai bukti. Menyaji. Tunjukkan meluruskan narasumber yang lagi bicara. Makanya saya lagi malah nyerang sebelah gitu. Kok malah nyerang? Saya lagi nggak nyerang. Saya itu lagi ngelurusin. Saya lagi nyerang kok. Mana saya ada nyerang? Kamu ngerti nyerang aja nggak ngerti. Buat apa kamu bicara gitu loh. Jadi saya menyerang yang mana? Loh, kamu nyerang saya kok. Yang mana yang nyerang saya kamu? Udah menjawab. Udah, Pak Paul begini aja. Loh, ya. Nggak paham dia. Yang begini aja lah. Kita dengar aja dulu, jangan langsung dibantah. Kalaupun nanti kesimpulan menurut Pak Syahrul begitu, biarkan aja. Karena itu memang gitu loh. Begitu. Iman saya kok dipaksa gitu loh. Aja. Jadi begini Pak Nggak Paul. ada yang memaksa Pak Jenderal. Tadi maksudnya begini loh. Ya, udah saya jawab. Orang ditanya biarkan aja dulu lah. Biarkan aja dulu. Jangan langsung dikomentari. Dengarkan dulu sampai tuntas. Bahkan saya udah katakan tuntas. Pendengar yang baik. Mau jadi pemimpin itu harus menjadi pendengar yang baik. Sip. Oke ya, saya tidak bela mana kiri kanan, tapi kita dengarkan dulu lah. Pak Jenderal orang cerdas, Pak Jenderal orang berpendidikan, sayang Pak Jenderal kafir ya, memiliki karismatik. Nggak apa-apa, kan udah saya bilang tadi mau dikafir-kafirkan kenapa sih? Iya, gitu loh. Tuhan Yesus bilang tidak mati. Itulah masalahnya Paul ini. Kenapa? Iya, Muhammad biadab ya. Tuh kan, lagi-lagi kan. Menurut Alkitab Muhammad biadab loh, orang yang suka pamer-pamer ibadah dibilang biadab tuh sama Tuhan Yesus loh. Celaka bilang begitu. Paul ini kalau di Indonesia udah selesai dia gitu loh. Loh, tapi saya kan di Eropa, jangan berandai-andai sama saya, gitu Pak. Udah selesai apanya ya, Pak? Tolong di Indonesia. Udah selesai apanya ya? Itu maksudnya udah selesai dibunuh gitu ya, Pak? Presidenmu aja itu kamu jana, agamanya Islam. Lo katanya tadi kafir. Presidennya itu melarang ngomongin kafir lo. Kamu bilang bukan Islam. Kamu mengatakan Islam biadab. Udah habis itu artinya apa, Pak? Presidenmu itu adalah Islam. Aduh, artinya yang habis itu apanya, Pak? Selesai. Yang mau dihabisin itu apa? Habis nyawanya mungkin maksudnya. Ya udah, itu artinya ada dulu. ngancam membunuh. Gini, kembalikan lagi forumnya kepada Pak Paul dan Pak Syahrul karena tadi bagus itu diskusi mereka berdua. Silakan lanjut, yang lainnya mute. Thank you. Teman-teman itu ya. Oke deh, saya terima kasih sama Pak Jenderal, Pak Paul dan kawan-kawan semuanya. Waktunya saya tidur. Besok saya ngantor karena jangan lari. Pak Syahrul, Pak Syahrul, bisa 10 menit aja dulu dah, biar ada closing statement antara Pak Paul dengan Pak Syahrul gitu loh. Boleh. Gitu ya Pak Syahrul, Pak Syahrul ya. Besok libur. Siapa yang besok libur itu Siapa yang manggil saya Abdul? Abdul. Besok Sabtu masa kerja. Kerjanya di mana ya, Alex? Di sini itu ada yang ngancam membunuh orang. Juga Syahrul ini. Yang manggil saya Abdul siapa? Itu kenapa? Oke, yang lainnya coba mute dulu. Jadi biar Syahrul bisa dengar nggak? dulu. Abdul, jangan lari Abdul. Jadi biarkan dulu Pak Syahrul dengan Pak. Yang marah-marah itu catat nomor telepon saya ya. Catat nomor telepon saya. Berapa nomornya Pak? Siapa yang marah-marah tadi? Habis itu apa, Pak? Sudah habis itu apa? Maksudnya sudah habis Ibu ini nyawa. kalau mau diskusi dengan saya, mau habisin ke Belanda aja sana. Langsung ke Belanda aja habisin Pak Paul, ayo kalau berani. Nah, Pak Paul orang nggak sekolah. Ente itu semua cuma bisa ngancem, Pak. Syahrul. Banyak orang nggak sekolah. Orang tinggi dibunuh, dipenggal. Oke, ini Islam bukan agama pembunuh. Kalian yang Kristen jangan bodoh. Mereka penggal, kita habisin cincang 12 kali gitu loh. Jangan dong, nggak boleh, kan harus mengasihi. Kasihilah sesamamu itu namanya Ibu Dina. Tapi seperti merpati, tapi secetik ular masa dipenggal main kasih. Enggak gitu dong, Mas. Abdul, tadi kan si Abdul. Abdul. Ini Pak Galaksi dulu sebentar ya. Abdul Saleh. Pak Galaksi dulu. Enggak boleh membunuh. Silakan Pak Galaksi. Kalau menurut saya tidaklah. Saya kira itu Pak, itu hanya bahasa Pak Syahrul aja. Agama Islam itu bukan agama pembunuh, Pak. Loh, yang mengatakan agama pembunuh siapa? Ya tadi kan selesai itu sama dengan membunuh, Pak. Selesai itu masuk bui, Bos. Gagal paham kan?
Gagal paham kan? Presiden Anda adalah orang Islam. Panglima Anda adalah orang Islam. Kapolri Anda orang Islam. Saya bilang jadi gagal paham. Di sini semua punya pandangan Pak Sahrul. Makanya lain kali kalau bicara sebagai orang yang intelektual. Sahrul tidur lagi kau. Gitu loh. Sahrul tadi agama pembunuh. Kenapa ada kejadian sini Pak? Stop dulu, biar di sini banyak orang yang tanya agama kasih. Biar Pak Galaksi dulu ngomong nih. Pak Sahrul, di sini banyak orang yang menonton Pak Sahrul. Saya tidak bilang tadi Bapak membunuh. Saya bilang agama Islam itu bukan agama pembunuh. Mungkin itu bahasa Pak Sahrul saja yang disalahartikan oleh Ibu tadi. Agama Islam itu bukan agama pembunuh kok. Itulah gagal pahamnya gitu loh. Pada saat Paul mengatakan Islam biadab, selesai dia. Apa artinya? Dibui. Ya, mudah-mudahan kan tidak ada berlaku untuk di negaranya Pak Paul, Pak Sahrul. Kita kan bicara itu berlakunya Indonesia, kan di Indonesia, Pak. Yaya Waloni sama itu sama si Handono itu luas nggak dihukum. Disalahkan pemerintah, Bos. Pemikiran Abdul ini emang susah pemikiran Abdul ini. Tapi Yaya Waloni ini kurang ajar ya Pak Sahrul ya, bajingan ini Yaya Waloni ya. Ya yang jelas Pak Yahya Waloni sampai saat ini dia bukan kafir, hanya saja dia menghina agama yang tidak patut. Ustaz Somad gimana? Bukan kafir Pak lah ya. Kemana Pak? Menghina itu adanya cuma di Indonesia dan di Turki itu ada jin kafir, itu tidak patut. Ustaz Somad tuh. Apa? Itu tidak patut. Disalib ada jin kafir, tidak patut. Itu kafir tidak, Pak? Kalau mengatakan seperti itu kafir tidak? Kenapa baru? Ya nggak mungkin kafir lah. Dia salah saja. Kalau kafir menolak Allah, kasiannya tadi Bapak katakan kepada Pak Paul bahwa kalau di Indonesia Pak sudah selesai. Nah, yang saya sayangkan sekali Pak, sebentar. Yang saya sayangkan sekali Pak, Bapak di sini seorang yang intelektual. Namun perkataan Bapak itu Bapak tidak bisa jaga. Karena di sini yang menonton tidak hanya Pak Sahrul dengan Pak Paul, tapi ribuan orang loh yang dengarin ya. Sebentar Pak, kalimat saya ya. Dengarin kalimat saya. Saya udah dapat. Saya belum dapat selesai berbicara. Saya belum selesai berbicara. Abdul. Dari tadi Bapak tidak ngocot merulu. Kasih kesempatan orang berbicara. Kenapa sih Pak? Yo, Roti Hidup silakan. Gitu loh. Bapak bicara di sini, harus Bapaknya berbicara bahwa di sini banyak orang yang menonton. Saya udah tangkap Bapak. Saya udah tangkap Bapak. Dengar dulu, jangan memotong. Yang diulang-ulang terus. Yang disesalkan di sini Bapak menyampaikan pernyataan itu di publik loh, dan publik itu 1001 macam orang yang nonton di sini dan mereka punya persepsi itu berbeda-beda. Saya udah Kalimat tangkap, seperti itu loh yang harus Bapak pelajari, jangan asal-asal ngomong. Saya udah tangkap arah Bapak. Ya, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Ya, Pak Sahrul silakan Pak Sahrul. Nah, setelah ini Candi Borneo ya. Ya, gini. Saya mute semua dulu nih. Saya mute semua dulu. Pak Sahrul silakan dinyalain sendiri. Silakan Pak Sahrul nyalain. Pak Sahrul. Jadi silakan. Jadi biar jelas. Kalimat saya tadi mengarah kepada pembelajaran bagi siapapun, bukan buat Pak Paul saja. Pada saat seseorang mengatakan Islam itu agama biadab, selesailah dia, kan begitu. Nah, selesai di sini harus dikembalikan kepada saya. Sayalah yang tahu arti selesai itu. Bukan dalam hal menggorok Pak Paul atau siapapun itu. Tapi ranah hukumlah yang menjerat beliau, akhirnya dia terjerat kasus penghinaan terhadap agama, ujungnya penjara. Itu Bos. Bagaimana Bapak berkomunikasi lisan Bapak sendiri yang tahu, orang lain tak tahu. Bapak kan berkomunikasi gimana sih Bapak ini? Saya tidak mengatakan membunuh. Interpretasi Bapak yang orang mengatakan lain, itu. lalu yang ngerti cuman Bapak, kan aneh itu. Gimana komunikasi lisan begitu? Makanya tadi Kenapa saya Bapak berani Bapak, menginterpretasi saya? Bapak, Kenapa tadi saya Bapak berani katakan bahwa menginterpretasi? Bapak Bisa berbicara ditafsirkan orang itu kata habis itu dengan membunuh loh Pak Sahrul. Itu Bapak kan berbicara interpretasi di sini di Bapak. publik Pak. Abdul diam dulu Abdul.
penekanan Saya saya di sini ditanya, Bapak saudara. berbicara di publik. Oke deh, udah malam ya. Jadi Oke, pada Pak. prinsipnya, Bapak berbicara Abdul di jangan sini lari, di pada Abdul. publik. prinsipnya Jangan lari, Abdul. adalah agama Allah Rabbil Alamin. Dan kami satu-satu dong, satu-satu. Oke. Sekarang Pak Cali Borneo dulu nih, gantian deh. Pak Cali Borneo deh, silakan Pak Cali Borneo. Sian. Oke, Pak Cali Borneo. Selamat malam Pak Pendeta, Pak Ya. Jenderal, Pak Ya. Sahrul, saudaraku. Ya, malam ini luar biasa ini ya. Memang saya tadi ingat apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Ini kita bicara dua terminologi memang tidak akan ketemu gitu ya. Tapi kalau dari pertanyaan tadi mengapa? Kalau bisa sadar betul dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang cerdas, itu bisa dijawab sendiri itu. Ya, tadi terus terang aja apa yang disampaikan Pak Sahrul, mungkin 99% kami sini nggak nyambung Pak apa yang bilang Bapak, karena iman kita beda Pak. Itu satu hal. Yang kedua, tadi ini topik ini sudah out of topic nih Pak Pendeta. Tadi kan bicaranya itu kan panen berdarah-darah gitu. Saya udah siapkan ada pertanyaan tadi Pak. Ya kan? Ya. Tapi kalau nggak gini kan nggak rame. Memang kadang-kadang begini loh, orang ada metode ya, ada metode. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Nah itu saya sarankan YouTube. Itulah makanya YouTube saya selalu rame. Ya itu makanya orang-orang Islam harus belajar sama saya. Sorry ya, aku ini duluan ya. Wah, kabur nih. Iya. Pak Paul, jadi Pak Syarul bisa closing statement dulu Pak Syarul. Jadi antara Pak Paul dengan Pak Syarul kan closing statement dong. Oke, saya closing statement ya. Oke ini Pak. Jadi sebentar Pak Sali ini biar closing statement dulu dan ini katanya Pak Syarul itu sunnah Rasul. Silakan Pak Syarul, kita bersahabat Pak Syarul. Baik. Jadi pada prinsipnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jika ada individu yang meneriakkan Allahu Akbar, membakar gereja, membunuh orang kafir, jelas dia tidak melaksanakan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena jelas Islam itu tidak pernah peduli dan khawatir terhadap kekafiran orang lain. Artinya apa? Persaudaraan sebagai manusia tidak boleh putus di antara umat Islam dengan siapapun di luar sana. Demikian komunikasi malam ini. Ya. Jika ada Oke, saya jawab ya. Saya kasih kesimpulan saya. Akan mengatakan mohon maaf. Saya kasih kesimpulan saya. Nah, jadi begini, kalau menurut berdasarkan kesimpulannya Pak Syahrul tadi, berarti Muhammad bukan Islam. Karena Muhammad itu ya suruh orang untuk bunuh kafir dimanapun mereka berada. Ya, jadi supaya Anda tahu. Inilah konklusi yang salah. Konklusi yang salah. Oh, nyalain saya udah stop, debatnya sudah stop toh. Kamu jangan begitu cara membuat kok jangan buat gitu, itu kan suka-suka saya. Kok kamu ngatur saya? Apa seperti itu saya ajaran yang agamamu? ngomong kok kamu yang ngatur? Loh. Saya kan kamu tadi bilang orang-orang yang bunuh orang itu katanya bukan orang Islam. Sekarang saya bilangin Muhammad itu kenapa kamu menyebut Muhammad? Kok kamu Kenapa kamu menyebut Muhammad? Gak apa-apa Pak Syarul, didengarin dulu closing statementnya Pak Paul. Orang lagi bikin kesimpulan kok, kamu suka tadi saya. kan sudah Pak Syarul closing statementnya. Mendewasakan kita tidak lagi masuk pada wilayah debat. Paham nggak? Closing statement itu apa? Loh, itu kan closing statement saya suka-suka saya. Saya kan berdasarkan statement. Berarti saya menyimpulkan bahwa Muhammad itu bukan Islam. Muhammad itu memang Nabi yang berarti Anda tidak paham apa definisi closing tujuan statement saya gitu Nabi loh. ke-26 datang ke dunia untuk meluruskan Apapun kesesatan omonganmu, ajaran Nabi karena ke-26. kekafiranmu lah membuat kalimatmu keluar. Hidup Nabi Paul. Biarkan saja dulu Sahrul. Bagaimana keadaan kalian? Oke? Hidup Nabi Bapak Paul. tadi bersumpah loh tidak mau mengatakan kafir ke orang. Sekarang Bapak kembali. Bapak yang saya sesalkan Bapak ini seorang Kalian intelektual. coba loh. subjektif. Kalian coba subjektif. Iya, Bapak ini Jadi seorang objektif intelektual. Tapi Oke Pak Syarul, Pak Syarul, jadi gitu loh, karena sudah malam Pak Syarulnya mau istirahat kan, jadi kalau besok pun bisa dilanjutkan ya Pak Syarul itu. Kalau bicara tidur Di- tidur Pak Syarul. Ya udah Pak Sahrul leave aja sudah.
enggak Pak Syahrul. Tidak ada yang menghina Pak Syahrul. Jadi besok dilanjutkan dengan topik yang lebih fokus lagi ya Pak Syahrul. Selamat bermimpi kafir. Saya kan belum selesai kesimpulannya tadi ya. Ya, silakan Pak Paul. Jadi Muhammad itu bukan Islam berdasarkan semua keterangannya Pak Syahrul. Nah, kalau kita bahas lagi, ya mengapa bisa terjadi Iya Pak Syahrul dengar dulu, diam dulu Pak Syahrul. Si orang Pak Syahrul dengar saja bicara sebentar. Pak Syahrul kalau mengatakan diri seorang yang pintar, seorang yang intelektual, Anda harus dengar dong. Dengar closing segmen dari seseorang. Loh, kalau Anda seperti itu berarti menunjukkan diri Anda itu menunjukkan ketololan Anda sendiri. Closing statement itu apa? Paham nggak? Closing statement itu bebas loh. Bebas. Abdul, jangan egois dong, jangan egois. Jangan egois dulu. Anda di sini Anda sudah menunjukkan ketololan. Karena ketika Anda berbicara semua orang diam. Giliran orang lain berbicara Anda ngoceh. Itu berarti Anda tolong. Abdul, ya kamu diam dulu. Kamu menunjukkan jangan bawa ketololan di sini loh Syahrul. Abdul, tadi kamu berbicara Paul Sang diam. Saya sebagai admin dia sebagai admin dia menghargai kamu. Sekarang Paul bicara, dia yang admin, dia yang punya link ini, kamu malah yang ngoceh. Mengatakan agama itu kasih. Saya nggak ya diam dulu, orang closing segmen kok kamu yang banyak ngoceh. Teori kafir. Tadi udah mau tidur kok bangun lagi loh, Rul. Ya, jadi begini. Kesimpulan dulu ya. Pakai dalil kasih. Entah tahan dong, yang lain tahan. Yang lain tahan, kasih Pak Paul bicara. Saya mute dulu semua nih, bisa mute sendiri, tapi jangan rame-rame nih. Ntar saya nggak nyampe nih, udah mau orgasme nih. Abdul. Ya jadi, mengapa saya mengatakan Muhammad biadab? Karena Muhammad memerintahkan penyerangan-penyerangan. 60 perang Muhammad, hanya 2 yang bertahan, yang 58 itu menyerang. Kalau menurut keterangannya tadi, definisi-definisi yang disampaikan oleh Bapak Syahrul, maka Muhammad itu bukan Islam. Ya, dan dari tadi kita tahu dari mana definisi itu diambil? Dari mana? Muhammad Rahlul tidak bisa membuktikan ya di mana bahwa Allah Islam itu ada. Nanti Pak Syahrul nanti bisa tapi nanti dong biar saya selesai dulu. Lagian ini kan closing statement suka-suka saya kan. Nah, jadi makanya bila Anda tidak terima dengan closing statement ini, lain kali kalau bicara jangan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu dengan kata Islam tidak boleh membunuh, Islam tidak boleh begini, tetapi pada kenyataannya perintah kafir itu ada ratusan ayat di Al-Quran dan di hadits untuk membunuh itu perang, kafir. Paul. Ya. Paul, itu perang Paul. Oh Paul, itu perang Paul. Ada ayatnya semua itu. Syahrul. Oke Pak Syahrul, ya. Kalau gitu besok topiknya 60, perang gitu ya Pak. Ada 60 perang Muhammad. 58 tuh Muhammad suruh perang ya, nyuruh aktif perang begitu ya. Dan yang 2 defense Pak Syahrul. Nah, makanya ada gunanya karena sebabnya mengapa saya katakan Islam agama biadab. Kalian membahas Islam sementara kondisi kalian tidak beriman pada Islam. Itu masalah kalian. Nah, Muhammad membahas Kristen sementara dia tidak beriman kepada Yesus. Nah, itulah kebiadabannya orang Muhammad. Muhammad membahas Kristen tapi dia tidak beriman kepada Yesus. Dia tidak beriman kepada Alkitab yang diimani oleh orang Kristen. Tetapi si Muhammad menghina agama Kristen. Disitulah awal muawalnya penghinaan terhadap agama-agama lain dari Muhammad. Di mana dasarnya saya mengatakan Muhammad biadab? Alkitab berkata, orang-orang yang rajin sembahyang dipamer-pamerin, itu terkutuk. Ya, orang-orang yang mengecat labunya putih-putih sementara dalamnya busuk kayak Muhammad itu terkutuk. Makanya saya bilang biadab. Jadi saya punya dasar, bahkan bukan cuma biadab, orang-orang pemuka agama apapun yang melakukan hal seperti kemunafikan itu adalah orang biadab. Nah, kenapa tadi saya sengaja bikin supaneng? Nah, sekarang Anda lihat tadi sempat 2.700 view kan, 2.700. Itulah teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini galak, enggak. Teman, kalau saya jadi lurus, orangnya lurus ya saya lurus. Kayak tadi Mas Hendri tadi, ya lurus jawabnya, saya tenang. Tapi kalau dia sudah muter-muter ya saya kejar. Tidak akan saya
Tidak, saya tidak akan berhenti kejar kalau dia belum jawab yang saya tanya. Ya, nah kalian kalau berdebat jangan pernah mau dialihkan kayak tadi si Syahrul. Fokus. Kalau dia belum dia sudah jawab, iya saya tidak bisa buktikan. Akhirnya kan dia ngaku kan, dia tidak bisa membuktikan keberadaan Allahnya. Nah, jadi kesimpulannya kan sepele, dia tidak bisa membuktikan keberadaan Allahnya. Simple. Kalau saya tadi kan sudah jelas, langit dan bumi ciptaan Allah saya. Masalahnya kan dia tidak menggugat. Nah, itu kan suka-suka dia.